Di tengah kebakaran hebat yang melanda kota, semua orang melarikan diri, hanya menyisakan seorang penjaga di bar yang dipenuhi para penjahat paling berbahaya. Seorang pria berjubah lewat dan berkata bahwa ia hanya ingin minum bir. Sang penjaga bertanya apakah ia sadar bar itu hanya untuk penjahat. Namun pria itu terus naik ke lantai atas dan menemukan seorang petarung sedang minum di lorong. Pria mabuk itu menatapnya dan tersenyum, mengira dia akan menjadi korban yang mudah karena ia sendiri adalah salah satu petarung paling mematikan. Saat serangan pertama, si penyusup menghindar dengan mudah. Namun saat pria itu menghunus pedangnya dan menyerang, si petarung hampir tak bisa bertahan. Si penjahat terkesan dan mulai bertarung dengan serius. Namun dalam sekejap mata, pria berjubah itu melakukan serangan yang sangat cepat hingga kepala si penjahat tertebas bersih tanpa sempat bereaksi. Ia terus bergerak, mencapai lantai paling berbahaya, lantai tempat bos dan para pembunuh elitnya berada. Ia masuk seolah dirinya yang paling berkuasa di ruangan itu, menyatakan akan menghabisi semuanya. Sang bos tertawa terbahak-bahak menyebutnya pelawak. Namun saat pria itu membuat kepala bosnya melayang, semua orang terkejut bertanya-tanya siapa pria ini sebenarnya. Pria dengan pedang berlumuran darah itu kemudian duduk di tahta sang pemimpin. Setiap penjahat di ruangan itu ingin mencabik-cabiknya, namun sang pemimpin berkata ia akan menanganinya sendiri. Keesokan harinya, para bangsawan kerajaan berencana mengumpulkan prajurit terbaik untuk memburu sang pemimpin, ketika tiba-tiba seorang anak masuk membawa sebuah kotak. Saat dibuka, mereka melihat kepala sang pemimpin tersaji di atas nampan perak. Semua orang bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Bagaimana seseorang bisa masuk ke markas serikat paling berbahaya dan mengambil kepalanya? Siapapun pelakunya, ia bukanlah orang biasa. Bertahun-tahun lalu, ia bertempur dalam perang dan memusnahkan seluruh pasukan. Ia adalah ksatria paling brutal yang pernah ada. Inilah Eren, yang lahir di tengah kekacauan. Demi bertahan hidup agar tidak kelaparan, ia harus menjadi tentara bayaran. Di tengah-tengah pertempuran itu, seorang wanita berambut merah hadir dalam hidupnya. Dialah satu-satunya yang membawa kedamaian di hatinya. Saat semua berakhir, wanita itu memintanya pergi ke timur bersama, ke tempat yang sering hujan. Kini wanita itu tak lagi bersamanya. Dan setiap kali hujan deras turun, Eren teringat padanya. Hari ini, ia adalah kapten unit tempat penjaga benteng Chasardik, sebuah kota di perbatasan. Ia bekerja di bawah komando seorang komandan gemuk dan pemarah bernama Manuel. Hans, seorang penyihir piran yang ditemui Eren di akademi dan dianggap seperti saudara sendiri, mencuri sesuatu dari putri bangsawan setempat dan menghilang. Manuel mengirim Eren untuk memburu Hans, hidup atau mati. Jika sang kapten gagal, kepalanya yang akan melayang. Eren melacak Hans ke distrik 7 di sebuah gang, menemukannya bersembunyi dengan luka parah. Saat ia mencoba menangkap temannya, Hans melawan dengan sihir air. Eren menerjang dan menyayat leher Hans sebelum sihir itu selesai. Sayatan itu sengaja dibuat dangkal. Eren memeriksa dada temannya, mencari bekas luka tanda perjanjian dengan iblis dan tidak menemukannya. Eren tidak mengerti apa yang Hans lakukan, namun ia tidak sanggup membunuh temannya. Ia membuka jalan rahasia, melemparkan ramuan penyembuh ke lengan temannya, dan menyuruhnya pergi. Hans menghilang, dan misi dianggap gagal. Keesokan harinya, seluruh kelompok berkumpul di bar untuk melupakan kesedihan karena misi gagal. Namun Eren tidak ada di sana. Ia dipanggil untuk rapat dengan William. Kepala penjaga itu mendekat perlahan dan bertanya tentang Hans. Ia berkata tahu Eren berpatroli di distrik terakhir sendirian dan bertanya apakah ia menemukan sesuatu. Saat Eren menjawab tidak, William membawa Manuel. Kaki tangan manapun akan mati di tangannya. Eren keluar dengan senyum paling palsu dalam sejarah Chasardik. Sore itu dalam perjalanan pulang, Eren melewati kedai dan mendengar seorang wanita menjerit. Di dalam bar, sekelompok tentara bayaran telah memojokkan Hena, sang pemilik kedai. Salah satu dari mereka menyentuh bagian yang tidak semestinya. Saat itulah Eren masuk dan wanita itu berlari ke belakangnya seolah mencari perlindungan. Eren mencengkeram gadis itu dan membelakangi para tentara bayaran. Mereka marah karena diabaikan dan memutuskan untuk menantang. Namun sang protagonis mencengkeram wajah pria itu dan menyebut mereka sekumpulan pecundang. Lalu ia melemparkan pria itu ke dinding dan berkata ia akan memberi mereka pelajaran. Seketika, mereka tenang dan kembali minum. Dylan menolak meminta maaf pada wanita itu. Jadi sang protagonis memutuskan untuk memberi perlakuan khusus dengan cara yang sangat damai. Setelah mendengar semuanya, ia akhirnya meminta maaf. Malam itu, Eren tertidur dan bermimpi yang bukan sekadar mimpi. Dalam mimpi itu, seorang satria menyuruhnya lari tanpa menoleh, mengatakan ia harus hidup. Eren tersentak bangun, pedang di tangan, jantungnya berdegup kencang. Fajar menyingsing. Eren sedang berlatih pedang sendirian ketika seorang pria elegan muncul, memuji tekniknya. Itu adalah Ben, ksatria dari keluarga Fener, ordo elit kekaisaran yang dilatih untuk membunuh iblis. Sebelum percakapan berlanjut, Faiven, putri satu-satunya dari penguasa Chasardik, datang berlari dengan keluhan. Namun saat melihat Eren, ia meminta maaf karena mengganggu latihan dan membawa Ben pergi. Ben pergi dengan bingung, yakin bahwa Eren adalah ksatria yang menyamar. Hukuman karena menghajar tentara bayaran suruhan sang bangsawan datang tak lama kemudian dengan Manuel berteriak begitu keras seolah hampir menembus layar keempat. Eren dikirim ke Nova, sang administrator kastil, wanita serius yang tidak punya kesabaran untuknya. Mencoba mengikuti saran Kale untuk tersenyum dan memberi pujian guna memenangkan hati wanita, sang kapten memamerkan senyum mengerikan dan mulai melontarkan pujian yang sama sekali tidak masuk akal. Nova terganggu, menyuruhnya berhenti, dan menjatuhkan hukuman. Eren
akan menggantikan posisi tentara bayaran dalam misi pengawalan dan akan menerima bayaran mereka. Saat tiba di lokasi misi, Eren merasa aneh karena ada begitu banyak tentara bayaran untuk pengawalan sederhana. Semua tampak siap untuk pertempuran nyata. Saat ia berbalik untuk bertanya sesuatu, ia menemukan pria yang melecehkan wanita tadi berdiri tepat di depannya. Dylan sangat senang melihat Eren dan bersumpah setia kepada kakak besarnya. Kini mereka berada di desa Knockville di pinggiran Caserty. Para tentara bayaran bingung karena desa itu benar-benar kosong. Tidak ada warga sipil dimanapun. Salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah ini ulah iblis. Dylan melihat Eren berjalan pergi dan mulai mengikutinya. Lebih dalam di desa itu, seorang tentara bayaran bertanya kemana penjaga itu pergi dan kemana semua penduduknya. Dalam kilas balik, seorang anak mendapat buku yang diberikan sang protagonis. Ia sangat senang dan meminta sang satria untuk mengunjunginya kapanpun ia ada di desa. Sambil berjalan, Dylan menginjak cairan merah dan merasa jijik. Eren menyuruh si tikus itu untuk tidak melihat ke depan, namun Dylan mengabaikannya dan mengangkat kepalanya. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sekumpulan warga disalib. Itu membuat tentara bayaran itu ingin muntah. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil kapten penjaga, Eren. Faiven menampakkan diri dan bertanya kenapa ia ada di sana. Jadi, sang penjaga bertanya balik hal yang sama padanya. Kemudian, para tentara bayaran sedang menyantap sup, senang dengan makanan itu. Faiven bertanya bagaimana mereka bisa bersikap tenang setelah melihat begitu banyak mayat dan siapa monster yang melakukan itu. Seorang pria tua muncul dan berkata itu adalah pengorbanan yang digunakan dalam ritual di mana manusia dipersembahkan kepada iblis. Kemudian, ia menawarkan mereka seteguk anggur, namun Eren menolak karena alkohol akan mengacaukan inderanya. Dylan, sebaliknya, langsung menerima. John memperkenalkan diri sebagai komandan konvoi dan bertanya apakah mereka berdua tentara bayaran. Eren memperkenalkan diri dan berkata ia bukan tentara bayaran. Jadi, John hanya menyuruh mereka makan dengan baik dan beristirahat karena perjalanannya akan panjang. Tiba-tiba, mereka bertiga melihat Faiven datang dan kecantikannya membuat Dylan terkesan lagi. John berkata ia terkejut. Ia tidak menyangka mereka akan mengawal kereta Lady dari Caserty. Sang protagonis teringat saat ia menemukan Faiven di tengah desa dan bertanya mengapa ia ada di sana. Faiven berkata ia hanya jalan-jalan karena merasa tercekik dan ayahnya menyarankan agar ia pergi ke benteng Bolt. Eren bertanya apakah yang dimaksud adalah sang bangsawan, tetapi kemudian Ben muncul dan memotong pembicaraan. Mencoba menempatkan sang protagonis pada posisinya, satria itu berkata bahwa tahu terlalu banyak membawa tanggung jawab dan Eren seharusnya hanya tahu apa yang perlu untuk posisinya. Kembali ke masa kini, sang penjaga masih ingin tahu mengapa bangsawan mengirim Faiven ke Bolt. John berkata iblis bisa muncul dan Eren akan tetap tenang. Pahlawan kita berkata mereka bersama seorang satria dan pasukan elit kekaisaran itu dilatih untuk membunuh iblis. Ditambah lagi, dengan pedang itu, meski melalui situasi berbahaya, ia sayangnya berhasil bertahan hingga sekarang. Mendengar itu, komandan konvoi hanya mendoakan keberuntungan bagi Eren. Kemudian, sang kapten penjaga menemukan buku yang ia berikan kepada anak dari desa itu. Ia teringat betapa senangnya anak itu dengan hadiah tersebut. Ia menyadari sudah lama sejak terakhir kali ia ke sana, dan sekarang Horn pasti sudah tumbuh besar. Tiba-tiba, sesuatu melompat menyerang sang protagonis, namun ia langsung menangkis, menghancurkan sebagian kepala monster itu. Meski begitu, makhluk itu bangkit lagi, tapi dengan cepat terkena tebasan di dada. Setelah menghabisi makhluk itu, pahlawan kita bertanya-tanya apakah itu zombie dan dari mana asalnya. Dylan, di sisi lain, panik saat melihat salah satu monster mulai mengayunkan pedangnya. Kemudian kepala zombie itu terpisah dari tubuhnya, dan itu membuat si rambut merah terkejut. Ia sangat senang saat melihat kakaknya, Eren, di sana, dan ia memeluk kakinya. Eren bertanya di mana yang lain, tapi si tikus itu hanya berkata mereka dalam masalah karena semua tentara bayaran dan prajurit tertidur, dan mereka tidak mau bangun, seolah mereka terkena sihir. Pahlawan kita mulai berpikir karena baik ia maupun Dylan tidak terpengaruh sihir itu. Namun Eren menyadari seseorang membius sup itu dengan pil tidur dan tujuannya adalah menangkap seseorang hidup-hidup. Orang itu mungkin Faiven dan tiba-tiba, Dylan menyuruhnya melihat sesuatu. Gerombolan zombie muncul tepat di depan mereka. Makhluk itu mulai menjerit dan melihat itu, Eren menyuruh si tikus mundur. Sambil berpikir ia akan melakukan pemanasan dengan zombie-zombie ini sebelum aksi sesungguhnya dengan kemampuan pedangnya, pahlawan kita mulai menebas sekumpulan zombie, mengayunkan pedang kiri dan kanan. Ia menghabisi banyak musuh. Kemudian ia melompat ke depan untuk menghabisi benda-benda tanpa otak itu selamanya. Beberapa waktu berlalu dan hujan turun di atas Eren saat ia berdiri dikelilingi tubuh zombie. Mendengar sesuatu, sang protagonis menyadari ia menyisakan satu monster hidup. Ia berbalik, namun apa yang dilihatnya sungguh menyedihkan. Horn, anak yang ia bantu, kini menjadi zombie, merangkak ke arahnya. Meski terguncang, Eren bergerak menuju. Zombie itu berkata bahwa seperti yang diduga, Horn benar-benar telah tumbuh besar. 2 tahun sebelumnya, sang protagonis bersembunyi di sebuah desa untuk menghindari penagih hutang. Dalam kilas balik, seorang anak laki-laki pirang memanggil Eren ksatria utama, dan Eren bertanya mengapa ia memanggilnya begitu. Horn, pecinta buku, menjelaskan ia membaca di buku bahwa ksatria itu kuat dan keren, dan Eren adalah orang terkuat dan terkeren yang pernah ia temui, jadi itulah sebabnya ia memanggilnya begitu. Sang penjaga mulai menjahili Horn, mengacak rambutnya, merasa ia benar-benar menyukai anak itu. Kembali ke masa kini, hujan turun di atas kepala Horn si zombie dan sang protagonis
protagonis. Bahkan setelah menetap di benteng Chasardik, Eren masih pergi mengunjungi teman kecilnya. Ia akan bercerita tentang perpustakaan besar di kota yang penuh dengan buku. Mendengar cerita itu, Horn akan berkata ia ingin menjadi pustakawan dan Eren menyetujuinya karena anak itu sangat suka buku dan pekerjaan itu sangat cocok untuknya. Pada saat itu, sang penjaga mencoba mengayunkan pedang ke arah zombie di depannya, namun ia ragu sebelum melakukannya. Mengingat hari ia melihat wajah Horn yang memar dan bertanya apakah sesuatu terjadi. Horn yang menangis berkata ayahnya memukulinya karena ia membicarakan impiannya menjadi pustakawan, tetapi ayahnya berkata anak petani hanya bisa menjadi petani. Memikirkan hal itu, Eren berkata iblis tidak memakan ketakutan manusia, melainkan keputusasaan. Kemudian ia melangkah maju dan memeluk temannya yang telah jadi zombie dengan hati yang hancur. Ia bahkan mendapat gigitan dari Horn. Kemudian ia berkata ia bukan ksatria, hanya kapten penjaga benteng. Tiba-tiba, sekelompok orang datang. Dylan muncul dengan pasukan dan memberitahu kakaknya bahwa ia membangunkan semua tentara bayaran. Kemudian ia memerintahkan mereka untuk membasmi semua zombie dan para tentara bayaran terjun ke medan pertempuran. Eren membaringkan tubuh Horn di tanah dan menutup matanya, memintanya untuk beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, bangunan tempat Vayfen berada mulai terbakar. Mengambil pedangnya, sang protagonis pergi untuk membalaskan dendam. Temannya, di dalam bangunan, seorang wanita terbunuh. Setelah itu, Ben berkata alasan mereka diam-diam menuju ke benteng lain adalah karena seseorang mengincar Vayfen muda. Dan ternyata, rumor itu benar. Dan meskipun ia tidak siap untuk serangan mendadak ini, ia akan tetap memegang pedangnya untuk wanita itu karena itulah impian setiap ksatria. Itu tidak akan berubah meski musuhnya adalah iblis yang bengkok. Jadi, ia menyuruh makhluk menjijikan itu untuk mundur. Iblis itu mengejek ksatria itu dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong karena itu tidak akan mengubah apapun. Lagi pula, belati yang melukainya beracun dan sup itu juga. Jadi, pikiran pria muda itu pasti kacau. Tidak ada kesempatan menang. Mendengar itu, Ben tidak gentar dan menyebut musuhnya jelek. Kesal, lengan iblis itu mulai terbuka dengan sekumpulan mata. Kemudian, ia menerjang ksatria itu, memperingatkannya untuk menjaga mulutnya. Ia mendarat di tanah di depannya dengan dampak besar. Ben menyadari ia hanya pada setengah kekuatannya, dan aura di pedangnya hampir tak terlihat. Namun, korupsi iblis itu hanya pada satu lengan, jadi ia bisa mengalahkannya dengan memukul bagian manusianya. Itulah mengapa Ben menghindar dari serangan musuh dan mulai menyerang. Ia menggunakan rapiernya untuk menyayat leher iblis itu, berpikir ia masih punya kesempatan menang. Namun dengan lengan iblisnya, monster itu mencengkeram tenggorokan Ben, menunjukkan ia sudah tahu rencana Ben. Kemudian, ia berkata ia tidak akan pernah mati di tangan ksatria sembarangan. Jadi, ia mulai mencekik ksatria itu. Dan tepat sebelum pingsan, Ben melihat sesuatu. Eren muncul di punggung iblis itu, siap membalaskan dendam Horn, menusuk iblis itu dari belakang dan membuat darah muncrat kemana-mana. Bahkan setelah kehilangan sebagian kepalanya, monster itu berbalik dan menyerang balik, memukul Eren dengan lengan iblisnya dan melemparkannya kembali. Kemudian ia mulai beregenerasi, berkata bahwa karena suatu bajingan, ia akhirnya membuang darah, dan karena itu, mereka harus segera menangkap. Vayfen, sang protagonis, meski terluka, bangkit kembali dan berkata temannya berubah menjadi zombie, jadi ia akan membalas dendam untuknya. Ia menerjang musuhnya, mengadu pedangnya dengan lengan iblis itu. Eren terlempar lagi, tapi masih berhasil menyayat dada lawannya. Sambil berusaha berdiri, pahlawan kita berkata ia akan terus memotong monster itu sampai berhenti beregenerasi. Itu membuat setengah iblis itu makin marah, dan ia mulai mengumpat ke arah penjaga itu. Sambil beregenerasi, si bodoh itu menyadari lengan iblis mulai menyedot darahnya, dan pada tingkat ini, ia akan terkuras habis. Sementara itu, sang protagonis bangkit lagi, mengejek lawannya karena sudah panik hanya setelah 2 serangan, dan melompat sekali lagi untuk menyerang makhluk menjijikan itu. Iblis itu menangkap pedang penjaga itu dan bertanya siapa sebenarnya Horn sampai membuatnya sejauh ini. Ia juga bertanya-tanya dari mana datangnya kekuatan pria ini karena ia bahkan bukan ksatria. Eren menyadari sesuatu di belakangnya, berbalik dan memblokir serangan tak dikenal. John, orang yang menyerang, mengungkapkan dirinya sebagai pengkhianat. Eren berkata ia pada dasarnya hanya menunggu John menunjukkan sifat aslinya. Sang komandan mulai mengayunkan pedangnya dengan gila. Sambil bertahan, Eren berkata para penduduk desa dikorbankan dan John muncul di waktu yang tepat, jadi ia mencurigainya. Pedang mereka beradu dan sang komandan marah pada Eren karena berkat dia, rencana itu belum selesai. Memanfaatkan itu, si pemuja setan mencoba menyembuhkan diri, namun lengan iblis itu mulai bergerak sendiri dan berkata sudah terlambat. Tubuh itu tidak dibutuhkan lagi. Letusan iblis mulai menyebar ke seluruh tubuh si bodoh itu, bahkan saat ia memohon nyawanya. Selama pertukaran itu, pedang Eren patah, meninggalkannya dalam posisi yang sangat buruk. John mengambil kesempatan untuk menarik belati dan mengakhiri pertarungan. Sebelum komandan bisa melakukan apapun, sang protagonis menghantam wajahnya tepat dengan gagang pedangnya. Sang komandan mulai jatuh, mengeluh tentang kekalahannya. Tapi mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai, dan sosok humanoid muncul. Melihat makhluk menjijikan di depannya, Eren menyadari tubuh orang itu sepenuhnya dimakan oleh iblis. Monster menjijikan itu mulai melakukan sesuatu dengan intinya, lalu bertanya apa yang akan dilakukan Eren karena ia akan segera diambil. Lagi pula, sang penjaga tidak punya kekuatan tersisa, dan ia bahkan bukan ksatria, jadi
ia ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia itu. Bahkan mendengar itu, sang protagonis tetap menerjang iblis itu, mencengkeram bahunya, dan menggigit benda menjijikan itu dengan mulutnya sendiri. Berpikir ia masih punya cukup kekuatan untuk bertarung. Melihat itu, makhluk itu mulai tertawa, terkesan, dan kemudian sesuatu terjadi. Tiba-tiba, Eren terbangun di kedai. Di sana, gladiator Golgi menagih hutang dari teman judinya yang bernama Wei. Melihat itu, penyihir Avery mulai tertawa. Wakil kapten berambut merah, Udra, menyuruh Wei untuk berhenti dan mengembalikan uang Golgi. Eren mengenali mereka sebagai rekan lama dari masa tentara bayarannya. Kesal, Golgi membiarkan Wei pergi dan si pejudi mencoba menjelaskan dirinya kepada Udra. Kemudian komandan. Kelompok itu meletakkan tangan di bahu Eren. Saat sang protagonis berbalik, ia melihat komandan yang babak belur. Bertanya apakah ia lupa. Sang komandan berkata Eren harus bertahan hidup apapun yang terjadi. Dan kemudian kita melihat di sekeliling sang penjaga seluruh kelompok lamanya tewas. Melihat itu, mata iblis berkomentar bahwa itu sangat lezat. Eren terbangun dari mimpi gila itu kembali ke realitas dan Ben bertanya, bagaimana kabar sang kapten? Sang protagonis menyadari ksatria itu masih hidup. Ben berkata Eren hampir mati dan auranya semakin lemah, tapi sekarang sudah kembali normal. Sementara pahlawan kita bertanya-tanya mengapa ia merasa begitu baik. Ksatria itu berkata ia menemukannya pingsan di sana. Juga, manusia iblis itu berbaring tepat di sampingnya. Kemudian seseorang bertanya apakah Eren yang mengalahkan penjahat itu, namun sang penjaga berkata ia tidak ingat apapun. Dan karena monster itu sudah mati, tidak masalah siapa yang membunuhnya. Setelah itu, sang protagonis bertanya mengapa iblis mengejar Faiven. Ia tampak seperti tidur dengan damai, sama sekali tidak menyadari apapun. Ben berkata itu bukan urusannya, tapi mengakui ia berhutang pada Eren atas bantuannya. Ia memperkenalkan diri dengan benar sebagai Ben, ksatria dari benteng, dan berterima kasih pada sang kapten karena telah membantu. Sang protagonis hanya menyuruh Ben untuk tidak khawatir. Dan akhirnya, pagi tiba. Mereka menyalakan api unggun untuk membakar tubuh-tubuh zombie. Melihat Hor menjadi abu, Eren menyadari para bajingan itu mengorbankan seluruh desa untuk memanggil iblis. Mereka melakukan semua itu karena menginginkan nyawa Lady Dasrik dan seluruh situasi itu mencurigakan. Jadi, ia berbalik dan pergi. Setelah semua tubuh dikremasi, karavan kembali ke Caserti. Mereka juga sepakat untuk mengatakan Ben adalah pahlawan yang mengalahkan iblis karena jika orang-orang tahu tentang kontak Eren dengan iblis, keadaan bisa memburuk dan pihak gereja mungkin memulai penyelidikan. Bagaimanapun, Eren senang karena ia selamat dan ia akan mendapatkan hadiah. Dylan muncul bertanya mengapa kakaknya berjalan begitu cepat. Sang protagonis berkata si tikus itu selamat dengan bersembunyi di bawah tumpukan mayat dan ia sangat keras kepala. Meski begitu, Eren mendorong si rambut merah itu sambil merayakan bahwa semuanya akhirnya berakhir. Tapi nanti di kamarnya, sang kapten menyadari itu baru saja dimulai. Melihat dadanya, Eren melihat mata iblis dan menjadi sangat bingung. Mata itu berbicara dan bertanya bagaimana kabar teman barunya. Tanpa ragu, pria itu mengambil belati dan mencoba memotong benda itu dari tubuhnya. Bila itu mengenai mata, tapi tidak terjadi apa-apa, dan iblis itu tertawa. Berkata itu menggelitik. Kesal, pahlawan kita mulai berteriak pada iblis itu untuk diam, dan bahkan Henna mendengarnya. Setelah gagal, sang protagonis berbaring di tempat tidur dan bertanya apakah mata itu iblis yang sama dari sebelumnya, dan itu membenarkannya. Sang kapten bertanya-tanya apakah monster itu masuk ke tubuhnya saat menggigitnya, dan apakah itu sebabnya ia kehilangan ingatannya. Makhluk itu berkata ia hanya mengambil kendali tubuh, dan sang penjaga menyuruhnya keluar atau ia akan merobeknya dengan paksa. Sama sekali tidak terpengaruh, monster itu berkata itu bukan urusan Eren dan bahwa berpindah inang butuh waktu, lebih tepatnya sekitar 100 tahun. Dan mendengar itu, sang protagonis mencoba menusuk mata itu lagi. Iblis itu berkata merasuki tubuh sang kapten bisa bagus untuk mereka berdua. Kemudian ia mulai menggunakan kekuatannya, membuat kabut hijau muncul di sekitar pedang Eren. Saat sang kapten menyadari auranya, ia bertanya-tanya bagaimana iblis bisa menggunakan kekuatan ksatria. Benar-benar kelelahan, mata itu mencoba mengabaikannya dan bertanya apakah sang kapten bisa melihat potensi itu. Sebelum selesai bicara, mata itu pingsan, membuat pahlawan kita bingung. Kecewa, sang penjaga menyebutnya pecundang, tapi kemudian Henna tiba-tiba berteriak memanggil Eren, dan itu membuatnya panik karena jika ada yang melihat benda itu di dadanya, ia akan tamat. Henna menyuruhnya bergegas ke bawah karena seseorang dari gereja mencarinya. Lelah menunggu, pria gereja itu menerobos Henna, mendorongnya ke samping. Kemudian ia memerintahkan petani sialan itu untuk menunjukkan dirinya dan tidak membiarkan bangsawan menunggu karena Sir Ben mencarinya. Sebelum ia bisa bicara lagi, ia dipukul tepat di wajah. Eren bersikap seolah ia mengenalnya, memanggil pria itu Jesse, si keturunan campuran. Ia menyuruh orang jelek itu berbaring sebentar sementara ia selesai bersiap-siap. Kemudian, saat melihatnya pergi, Henna berkata dengan genit bahwa ia belajar pijatan yang bisa membuat siapapun merasa nyaman, tapi harganya 50 koin perunggu. Dan mendengar itu, Eren mengabaikannya dan pergi, menyeret si keturunan campuran itu. Berjalan melalui kota, sang protagonis merasa lega. Ia pikir ia dalam masalah, tapi ternyata hanya Ben. Kemudian ia bertanya-tanya apakah ia akan mendapat hadiah karena mengalahkan iblis. Dalam kilas balik, Ben bertanya apakah Eren yakin dengan keputusannya karena
karena mengalahkan iblis adalah gelar yang sangat bergengsi. Sang kapten menjawab ya dan bercanda bahwa jika Ben bersikeras begitu, maka ia hanya ingin sebagian dari hadiahnya. Ben berkata bahwa jika ia mendapat hadiah, ia akan memanggilnya. Sang protagonis menjelaskan bahwa aura adalah kekuatan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kejahatan, keajaiban yang hanya diberikan kepada ksatria. Hanya orang yang dipilih oleh kekaisaran yang menjadi ksatria dan tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka dilatih. Jadi aneh dan menakutkan bahwa kekuatan iblis itu terlihat seperti aura. Eren bertanya pada si keturunan campuran berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jace menyuruh pria itu bersabar dan bertanya panggilan apa itu tadi. Sang protagonis menjelaskan ia memanggilnya begitu karena Jace diadopsi, namun hanya separuh bangsawan. Mendengar itu, si separuh bangsawan bersumpah akan menghabisi MC suatu saat nanti. Tepat saat itu, mereka berdua sampai di aula utama gereja matahari. Melihat aula itu, Eren membeku karena sekarang ada iblis di dalam tubuhnya. Di dalam, Ben menyambut sang kapten dan berkata dia telah menunggunya, seraya menyinggung bahwa pria itu terlihat sangat gugup. Dalam benaknya, Eren menjawab bahwa dia takut kena eksorsis. Ben kemudian memperkenalkan pendeta gereja, Blaine, yang langsung menyapa sang tamu. Dia juga memperkenalkan wanita kekar berotot bernama Joanna, sang inkuisitor, seraya memuji imannya. Joanna dan Eren saling tatap. Inkuisitor itu tiba-tiba mendekati MC, yang langsung memegang pedangnya karena mengira identitasnya terbongkar, namun Joanna hanya menyentil kepalanya. Blaine dengan antusias mengatakan bahwa sang inkuisitor telah memberikan berkatnya, jadi Eren beruntung. Eren sadar itu hanyalah ritual keagamaan, sementara di sisi lain, iblis di dalam dirinya murka karena disentuh oleh salah satu antek Tuhan. Blaine berkata dia sudah tahu Eren menolak pujian meskipun telah mengalahkan iblis. Jadi, gereja mereka akan melakukan gestur kecil untuk menghargai prestasinya. Melihat benda di depannya, MC mengenalinya sebagai bros emas gereja. Dia bertanya apakah dia benar-benar boleh menerimanya dan sang pendeta membenarkannya. Blaine hanya meminta agar Eren meminjamkan kekuatannya kapanpun gereja membutuhkannya. Sang pahlawan berkata dia pernah mendengar Blaine adalah salah satu orang korup yang mengendalikan kekuatan di balik Caserti. Namun kemudian dia berteriak bahwa mulai hari ini, sang pendeta akan menjadi ayah rohaninya. Dia bahkan mendoakan umur panjang bagi gereja matahari. Melihat MC dengan rambut klimis dan tampilan yang benar-benar berbeda, Kala bertanya apakah dia baru saja mengintimidasi dan merampok seorang bangsawan. Eren mengabaikannya dan malah mengkritik syal yang dipakai Kale, yang membuat pria itu sangat marah. Kemudian dia menjelaskan bahwa bros itu adalah hadiah yang diinfus dengan energi dewa matahari dan zira itu dibeli dengan emas suci. Saat itu, seorang gadis imut dengan 2 balon besar di dadanya berjalan mendekat untuk mengantarkan 2 gelas bir. Kala berterima kasih pada Charlotte dan gadis itu bertanya apakah Brick tidak ada di sekitar. Dia dengar Brick sedang libur hari ini. Dia dan Kala mulai mengobrol dan sang wanita mengungkapkan bahwa dia menyukai Brick, jadi dia ingin memberinya pijatan. Mendengar itu, Eren sadar dari mana Hena belajar hal tersebut sambil mengelubirnya hangat karena dia merindukan bir dingin yang segar. Charlotte bertanya apakah mereka mendengar rumor tentang sekelompok penipu yang muncul di sekitar sana, lebih tepatnya di penginapan Sick Mermaid karena sekelompok penjahat sedang menginap di sana dan permainan taruhan mulai terjadi. Di penginapan, kita melihat Dylan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya bagaimana orang di depannya bisa mendapatkan angka 6 sebanyak 5 kali berturut-turut, bahkan menuduh mereka curang. Charlotte menyelesaikan gosipnya, mengatakan bahwa dalam permainan taruhan di penginapan itu, seorang gadis kecil pada dasarnya menguasai meja dadu. Dengan marah, Eren berdiri, bertanya-tanya bagaimana anak di bawah umur berani berjudi di wilayahnya. Dia berkata bahwa sebagai kapten pengawal gereja, dia tidak akan hanya duduk dia menyaksikan ini terjadi. Kale merangkak mendekat, memohon agar kaptennya tidak melakukannya, membuat Charlotte bingung. Dengan aura yang mencekam, Eren menyuruh Kale ikut dengannya karena dia akan memberantas operasi perjudian anak kecil itu. Eren menendang pintu kedai SAD Mermaid. Sang bartender, Joseph, panik, namun sang pengawal hanya bertanya di mana meja taruhannya. Joseph bertanya bukankah Eren sudah berhenti berjudi. Sang pahlawan berkata dia sudah menang banyak uang, jadi dia hanya akan main sekali. Dia duduk di salah satu meja dan berkata ingin melihat apakah anak ini benar-benar jago main dadu. Setelah melempar lagi, Eren dan si penjudi cilik sama-sama dapat 6, jadi seri. MC memutuskan menaikkan taruhannya, dan gadis kecil itu segera menaikkan taruhannya juga. Dia pikir Eren sengaja mengalah di beberapa putaran, dan karena itu, Eren jadi sombong dan mulai bertaruh besar. Pria di belakangnya memberi sinyal, dan saat dia melihatnya, dia sadar inilah saatnya beraksi. Jadi, bocah kecil itu mulai memanipulasi dadu di dalam cangkir dengan sihir. Dia berpikir dia akan mencuri setiap sen dari si idiot ini, tapi tiba-tiba sang pengawal menyuruhnya berhenti. Eren bertanya apakah pencuri itu mencoba curang menggunakan sihir dan gadis itu bertanya apakah dia punya bukti. Dia bilang punya dan mengungkap bahwa si bandit mengubah dadunya menjadi 4 dan dia juga mengubah dadunya sendiri menjadi 4 agar bisa menang. Lalu dia mengangkat cangkir dari atas dadunya, membuktikan dia benar. Dia bilang dia yakin gadis itu menggunakan sihir. Dan sejujurnya, hal lumrah bagi geng kriminal menggunakan penyihir muda untuk curang dalam taruhan. Salah satu pria di kerumunan mengungkap dia adalah dalang dibalik semua rencana ini dan mengeluarkan pedang. Kemudian dia menyuruh Eren menyerahkan semua uangnya jika ingin hidup. MC berkata jika para idiot itu tahu siapa dia, mereka tidak akan melakukan ini. Meski begitu, dia bilang sebenarnya dia menyukai permainan dadu itu. Jadi, sang pengawal melemparkan koin emas ke atas meja, meminta satu putaran lagi. Saat mereka melihat itu koin emas asli. Para bandit panik. Salah satu bajingan bertanya apa sebenarnya tujuan Eren karena dia tahu semua orang di sana adalah kriminal, termasuk gadis itu, namun dia tetap ingin bermain.
bermain. Lelah dengan semua omong kosong, sang pengawal bertanya apakah si idiot itu takut. Itu membuat sang kriminal murka. Dia bertaruh dengan semua uangnya dan berkata jika Kenna tidak menang, dia akan kehilangan tangannya. Sambil memutar cangkir dadunya, MC berkata si pelayan seharusnya pergi ke akademi sihir daripada terlibat dengan para bajingan. Lalu dia bertanya apakah gadis itu miskin dan mencoba memenangkan uang untuk pergi ke akademi sihir. Kenna menyuruh Eren berhenti berasumsi hal-hal yang tidak dia ketahui. Dilihat dari reaksinya, sang pengawal sadar dia benar. Si pria berkapa berpikir mereka tidak akan membiarkan pria ini keluar hidup-hidup setelah mengekspos mereka. Jadi saat Eren membuka dadunya, mereka akan menghabisinya. Namun tiba-tiba, sang pengawal bertanya apakah Kenna bisa membekukan bir dengan sihir. Si pencuri bilang bisa, tapi dia langsung bingung dengan pertanyaan itu. Sang kapten senang dengan jawaban tersebut dan tiba-tiba melemparkan dadu tepat ke wajah si pria berkapa. Sambil menjelaskan bagaimana permainan dadu bekerja, MC kita mulai bertindak. Salah satu bajingan menerjang Eren untuk menghabisinya. Dan di tengah penjelasan aturan permainan, perkelahian meledak. Sang pahlawan mulai melayangkan pukulan dan tendangan ke semua bandit di bar itu. Dengan marah, si pria berkapak menerjang sang pengawal, namun meleset. Eren meraih gagang kapak dan bertanya apakah mereka tidak malu hidup dari hasil kerja keras seorang gadis kecil. Dia mencengkeram bandit itu di leher, mengumpati si idiot itu. Dengan aura ungu, bos para idiot muncul di belakang Eren, mengarahkan belatinya ke leher Eren. MC dengan mudah menghindar, membuat serangan itu justru mengenai si pria berkapat dan dia mengenali aura ungu itu sebagai sihir hitam. Dia bahkan mengejek si bos karena tidak sengaja menghabisi rekannya sendiri. Kemudian dia mencengkeram wajah si bodoh itu dan mengangkatnya ke udara. Melihat semua itu, Kenna tidak percaya satu. Pria menghajar semua orang di sana. Kala melemparkan kembali koin emas itu ke Eren, mengeluh bahwa dia selalu mendapat masalah saat berjudi. Lalu dia mengenali bandit itu sebagai Sop, seorang pembunuh bayaran buronan dari kota sebelah. Eren mengabaikannya, mulai mencari Kenna dan menemukannya di dekat sana. Si pencuri mundur, meminta maaf dan memohon agar dimaafkan. Bertanya apakah Eren butuh uang. Namun sang pengawal hanya berkata jika dia membuatkan segelas bir dingin setiap hari, dia akan memperkenalkan gadis itu pada pekerjaan hebat dengan tempat tinggal dan makan sampai Kenna bisa masuk akademi sihir. Lalu Eren bertanya apakah dia setuju. Terkejut, gadis kecil itu langsung setuju. Keesokan harinya, Eren kembali melakukan pelatihan pagi. Kenna datang menawarkan bir dan dia memanggilnya kulkas mini. Setelah meminumnya, sang pengawal menjadi sangat bersemangat karena suhunya sempurna. Lalu dia bertanya berapa umurnya. Saat gadis itu menjawab 12 tahun, sang kapten bingung karena si kulkas mini sangat kecil dan dia bahkan bertanya apakah Kenna seorang kurcaci. Kenna muncul dengan kesal, bertanya apakah gadis itu anak Eren. Mendengar itu, MC hampir menyemburkan birnya, lalu menjelaskan bahwa dia menemukan Kenna di jalanan. Lagi pula, Kenna butuh bantuan, jadi Kenna akan menjadi karyawan baru. Pemilik kedai itu memeluk mantan pencuri itu, mengatakan tidak mungkin gadis secantik itu adalah anak Eren. Dia mulai berkata dia tahu masa lalu gadis itu dan dia akan melindunginya mulai sekarang. Namun menunjukkan niat aslinya, Kenna bertanya berapa gelas bir dingin yang bisa dibuat si kulkas per hari. Rutinitas harian Eren sebagai kapten. Pengawal dimulai dengan menyapa Manuel saat dia tiba dan kena omel karena menghajar orang. Kedua, dia berpatroli di pasar untuk menjaga ketertiban di benteng dan dia memakan buah tanpa membayar hanya karena dia tidak tahu malu. Meski kesal, para pedagang memaafkan sang kapten karena berkat dia, pasar tetap damai. Terakhir, kelompoknya mengintimidasi bandit untuk memeras uang dari mereka. Kala mengancam seorang penyelundup dan saat itu, Eren menghampiri dan menyuruh pria itu tenang saja. Lalu dia menyuruh sekutunya mengambil 300 koin tembaga dan menyisakan 100. Jadi, baik Kala maupun Pul berterima kasih padanya. Di gerbang kota, sang pahlawan sedang melakukan inspeksi. Tiba-tiba, seorang pria muncul membacakan kode rahasia. Eren bertanya apakah Scar mengirim anak itu lagi, dan si pembawa pesan menyuruh pengawal untuk tidak menyebut nama bayangan benteng begitu sembarangan. Meski begitu, MC kita hanya menyuruh pria itu diam dan mengatakan kenapa dia ada di sana. Setelah melihat sekitar, si pria botak berkata banyak orang aneh datang ke Casardik akhir-akhir ini. Banyak dari mereka berpura-pura menjadi pedagang dan bertindak mencurigakan. Jadi, pria itu memberikan catatan pada Eren. Catatan itu berbunyi orang asing berhasil masuk ke benteng dan mencoba bersembunyi, tapi mereka tidak akan bisa menipu Scar, sang raja bayangan. Membaca itu, Eren merasa malu sendiri, meremas kertas itu, dan membuangnya. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk permainan kecil Scar dan seharusnya anak buah Scar yang melaporkan ini. Pria itu bertanya bagaimana pengawal bisa begitu jahat dan diusir lagi. Eren berpikir lebih banyak orang asing di daerah terpencil ini sebenarnya bagus untuk ekonomi. Tepat saat itu, sebuah kereta muncul dan MC menyuruh Char terbangun karena waktunya mencari uang. Dia memberi sinyal agar kereta berhenti. Menyadari ada yang tidak beres, MC merasakan aura aneh dari si kusir. Saat sang kapten berpikir untuk menangkap pria itu, Charter malah bersikap seolah kenal dengan pedagang tersebut. Dia memperkenalkannya sebagai Dorno, seorang pengkhianat yang dipindahkan dari Moer. Sambil memegang sekantong koin, Dorno mulai menjilat Eren. Eren yang rakus langsung termakan rayuan. Dia hanya mengambil uangnya dan memutuskan pria itu sepertinya orang baik. Charter bertanya apakah pedagang itu membawa barang tersebut dan pria itu setuju, menunjukkan botol berisi butiran hitam kecil. Charter yang mengantuk berterima kasih padanya dan meminta satu. Katanya itu membuatnya langsung tertidur. Setelah meminumnya, saat Eren berjalan mendekat, Charter meminta kaptennya untuk tidak menyitanya, yang membuatnya bingung. Eren mendekati Dorno, mengatakan dia perlu memeriksa semua yang masuk ke benteng. Dia bertanya apakah pedagang
pedagang itu membawa sesuatu yang mencurigakan, tapi Dorno membantahnya. Dorno bahkan berkata jika dia membawa sesuatu seperti itu, dia cukup membayar biaya tambahan. Lalu Eren memperhatikan tato di lehernya. Melihat ke kereta, Carter panik dan menyuruh bosnya melihat cepat. Mereka berdua melihat sekumpulan kambing yang disembelih. Sang kapten sadar kondisinya sangat buruk, dan jika dibiarkan, daging serta keretanya akan busuk. Dia bertanya apa rencana Dorno dengan semua itu, tapi Dorno hanya menatapnya. Lalu dia memberikan alasan yang lemah dan memberikan lebih banyak uang, dan Eren langsung menerimanya tanpa rasa malu sedikit pun. Dia membiarkan kereta itu masuk ke kota. Setelah melewati pemeriksaan, Dorno menyebut para pengawal itu bodoh dan berkata dia akan mengubah tempat ini menjadi neraka. Melihatnya pergi, sang pahlawan bertanya-tanya apakah Dorno suka tempat tinggi. Mengingat pesan Scar, Eren tersenyum, berpikir Dorno harus berhati-hati karena di masa seperti ini, kau entah tidak bersalah atau kau digantung di kedai. Kali tidak percaya karena Charlotte mengajak beri kencan. Pria besar itu berkata gadis itu mengajaknya pergi menonton eksekusi bersama. Mendengar itu, Fermin merasa sangat cemburu. Sementara itu, MC kita terpaku bahwa para idiot ini menjadwalkan kencan di lokasi eksekusi, merasa semakin kesal dengan era abad pertengahan ini. Brick, dengan gembira, berkata dia berencana memberikan Charlotte roti ikan buatan ibunya. Eren tidak percaya, dan Fermin bertanya apakah si idiot itu benar-benar akan memberikan sampah itu pada gadis tersebut. Memikirkannya saja membuat Fermin ingin muntah. Sementara Briggs berkata tidak ada yang salah dengan roti ibunya, lagi pula itu sangat populer di tempat asal keluarganya. Dan Eren bertanya apakah semua orang di kota ini punya selera yang buruk. Dia bahkan bilang roti itu pada dasarnya tidak beda dengan kotoran panggang. Tepat saat itu, anak buah Scar muncul lagi, membacakan kode, tapi langsung dibungkam dengan pukulan ke wajah. Sambil menyeret pria botak itu keluar, Eren berkata, pada akhirnya, itu tidak penting, dan Briggs seharusnya bahagia saja. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah gang. Scar ada di sana memegang kapak besar menunggu temannya. Dia bertanya apakah Eren ingat sumpah mereka. Saat Scar menguasai bayangan, sang pengawal akan tetap berada di cahaya agar bersama-sama mereka bisa menguasai benteng Casardik. Dengan marah, Eren bertanya apakah si idiot itu ingin mati karena memanggilnya tanpa alasan, bahkan menghina topi Scar. Sang kapten merampas aksesor itu dari sang raja bayangan dan menyuruh pengikut Scar untuk melakukan hal yang sama, dan semua patuh. Menarik telinga si pria botak, sang protagonis mulai memarahi penjaga kota karena main-main dengan permainan bodoh ini. Scar menyuruh sang pengawal mendengarkan, mengatakan orang asing dari tadi telah bertingkah lebih aneh lagi. Dan persis seperti dugaan, orang asing itu bertemu setiap malam secara diam-diam untuk merencanakan sesuatu. Eren menarik telinganya lebih keras, menyuruh Scar untuk jangan ikut campur karena para pengawal akan menangani situasi ini. Lalu dia menambahkan bahwa si botak tidak muncul di bengkel tukang kayu dan ayahnya sudah mencarinya. Mendengar itu, Scar dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal pada Eren dan berlari pergi. Sang pahlawan sadar sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia memutuskan untuk berhati-hati. Beberapa saat kemudian, dia mengetuk pintu rumah terpencil. Sang Algojo, Dallas, dan putranya, Ted, menyambut sang kapten, dan si anak memuji zirahnya. Eren memberikan apel pada Ted untuk dimakan dan mengajarinya cara mengucapkan terima kasih. Sambil berpikir, seperti biasanya, rumah ini terasa cukup mengintimidasi. Dallas meminta maaf karena memanggil MC, tapi Eren bilang tidak apa-apa. Keduanya minum teh dan berbicara tentang bagaimana Eren menangkap ke-6 tahanan yang akan dieksekusi. Sementara Ted kagum dengan apel-apelnya, sang kapten terkejut karena anak itu tumbuh jauh lebih besar. MC menyerahkan pembayaran di muka yang dikirim Nova dan berkata dia meminta Dallas menunjukkan keahlian terbaiknya di acara itu. Dallas hanya mengangguk dan berkata dia berencana mengajak Ted ke eksekusi karena anak itu perlu bersiap mengambil alih bisnis keluarga. Bagaimanapun, anak petani tumbuh menjadi petani. Jadi, anak Algojo menjadi Algojo. Tapi ide mewariskan pekerjaan yang merenggut nyawa orang selalu membuatnya merasa buruk. Dan karena pekerjaan itulah ibu Ted pergi. Dan tepat saat itu, si anak menawarkan apel pada keduanya. Sang Algojo berterima kasih pada Eren karena telah memperlakukan mereka dengan baik dan meminta maaf atas apa yang terjadi pada Hans. Eren menjawab bahwa siapapun bisa berbuat dosa. Jadi dia menyuruh Dallas memenggal kepalanya jika dia pernah menjadi kriminal. Sang Algojo langsung setuju, dan Ted bilang dia akan melakukan itu untuk ayahnya juga. Jadi, Dallas mengucapkan selamat tinggal pada temannya sampai hari eksekusi. Malam itu, sebuah kelompok berkumpul dan salah satunya berkata sulit untuk melakukan apapun secara rahasia karena Scar selalu mengawasi area itu. Selain itu, Choutan, manusia dengan lengan iblis, dihajar saat serangan di luar benteng, jadi inilah saatnya mulai bergerak. Dorno menyuruh pria itu tenang karena akan ada eksekusi di alun-alun kota dalam beberapa hari. Dengan kesempatan itu, hati sang lady dari Casardik akan menjadi milik mereka. Para penjahat setuju dengan Lord Dorno, lalu bertanya apakah pengawal di sana itu tidur atau mati. Kemudian kita melihat Carter yang mengantuk bersandar di dinding, tertidur. Pada hari eksekusi di alun-alun kota Casardik, Kenna menggunakan sihirnya untuk mendinginkan bir, dan saat para pemabuk melihatnya, mereka terkesan dan bergegas membelinya. Kenna juga mengumumkan roti barunya dengan selai stroberi yang disajikan dengan anggur untuk warga kota. Kelompok Eren berada di dekat sana menjaga bisnisnya. Sang wanita rakus berterima kasih pada MC atas ide roti selai karena itu mendatangkan banyak pelanggan, dan bir dinginnya juga sangat populer. MC berpikir dia pada dasarnya menggunakan strategi pemasaran di mana roti selai dan anggur cocok dengan eksekusi. Bagaimanapun, para idiot abad pertengahan ini bahkan mencelupkan roti ke darah orang yang dihukum mati. Kenna bertanya mengapa Eren menyelamatkan Kenna, dan dia bilang itu karena dia ingin segelas bir dingin. Tapi gadis itu bilang itu tidak mungkin satu-satunya alasan karena jarang sekali Eren menunjukkan
menunjukkan ketertarikan pada siapapun. Tidak tahu cara menjelaskan, MC kita ingat hari dia menemukan kucing liar di tengah hujan. Jadi, dia bilang Kenna mengingatkannya pada kucing kecil itu. Gadis itu tampak bingung, tapi kemudian Verman muncul dengan marah. Dia bertanya mengapa mereka bekerja di sana ketika unit lainnya sedang libur hari ini. Eren menjelaskan mereka mendapat intel, jadi mereka sedang menyamar, dan Verman harus melaporkannya jika melihat sesuatu yang aneh. Itu membuat sang wakil kapten bersemangat, dan sang pengawal bertanya mengapa hanya dia dan Pool yang datang hari ini. Sang wakil kapten bilang Brick sedang kencan dengan Charlotte dan charter libur sedang mendengkur di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Eren pergi, mencari Ted dan menemukannya di depan sel, bertanya mengapa dia ada di sana. Ted bilang dia pergi untuk menenangkan para tamu karena mereka gugup. Dia memberitahu para tahanan untuk tidak khawatir karena ayahnya sudah memenggal lebih dari 100 kepala, jadi para kriminal itu akan meninggalkan dunia ini tanpa merasakan sakit apapun. Dan Eren memuji anak itu atas sikapnya. Pemimpin geng, orang yang dihajar MC kita, berdiri dengan marah, tapi Eren mengejeknya karena dia tidak bisa bicara dengan mulut terikat. Lalu dia berkata, waktunya habis dan saatnya kehilangan kepala. Di panggung eksekusi, sang pemimpin geng meletakkan kepalanya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Sang Algojo, Dallas, dengan bersih memenggal kepala pria itu. Semua orang di kerumunan bersorak, pada dasarnya bermandikan saus tomat para kriminal. Saat korban berikutnya dibawa keluar, Eren berpikir eksekusi zaman dulu hampir seperti festival politik. Itu dimaksudkan untuk membiarkan warga melepas penat dan memamerkan kekuatan raja. Dalam kilas balik sebelum eksekusi dimulai, Nova mengatakan acara ini jauh lebih penting dari biasanya karena para kriminal yang ditangkap Eren sebelumnya membunuh seorang bangsawan dari Charson, dan karena Sang Lord berencana beraliansi dengan kota itu. Eksekusi ini pada dasarnya adalah acara diplomatik yang artinya tidak boleh ada kesalahan. Kembali ke masa kini, Eren mengutuk Nova karena memberikan tekanan semacam itu padanya. Tapi kemudian dia memperhatikan sosok aneh di kerumunan. Saat pria berkerudung itu berbalik, MC kita mengenali Dorno dan bertanya-tanya kenapa dia ada di sana. Tepat saat itu, sebuah ledakan terjadi dan semua warga mulai panik. Tiba-tiba, lebih banyak ledakan menghantam di dekat sana dan saat kekacauan terjadi, Eren sadar mereka diserang. Satu ledakan mengenai Lord Chasar Dick Fullputs, membuatnya terlempar dan membuat para pengawal panik. Eren menertawakan kekacauan itu sampai dia ingat kelompoknya yang bertanggung jawab atas keamanan. Jadi jika sang raja kacau, kepalanya juga akan terancam. Dan di tengah semua itu, Dallas mengeksekusi kriminal lain. MC memuji pria berkeluarga itu karena tetap bekerja bahkan dalam situasi ini. Tapi Dallas bilang dia hanya melakukan pekerjaannya. Melihat semua ini, Eren bersemangat dan memutuskan melakukan bagiannya juga. Menuju langsung ke arah kobaran api untuk menjalankan tugasnya sebagai kapten pengawal. Warga terus berlarian panik tanpa tahu apa yang terjadi. Verman dan Pool mencoba menenangkan semua orang, tapi tetap saja menjadi bencana. Dan di tengahnya, dua anak menangis mencari keluarga mereka. Brick dan Charlotte juga membantu evakuasi, sementara Hena mencoba menenangkan Kenna. Eren mencapai kelompoknya membawa dua anak yang menangis tadi. Dia menyerahkan mereka pada Kale dan bertanya apakah mereka melihat seseorang yang mencurigakan mengenakan kerudung. Kale dan Brick bilang tidak, tapi saat Eren memindai kerumunan, lebih hati-hati, dia melihat sesuatu. Dorno sedang membawa Lady Fiven, dan saat itulah Eren sadar dia juga target serangan itu. Dia segera memerintahkan unit pengawal 4 untuk mengikutinya karena mereka akan mengejar kriminal, dan jika mereka gagal, mereka akan menjadi orang berikutnya di bawah guillotine. Jadi, mendengar itu, semua orang dalam kelompok mulai panik. Menjelang malam, Verman dan Eren mencari kriminal bersama-sama. Sang wakil kapten menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak bisa menangkap Hans, hanya orang biasa. Tapi Eren membungkamnya karena terlalu negatif. Lalu mereka menemukan Lord Fullputs hidup dan merayakan sampai mereka bertemu salah satu kesatrianya tewas karena ledakan. Eren terus berjalan, berkomentar bahwa para kesatria itu tidak pernah bisa diandalkan. Di sebuah gang, dia menemukan satu lagi. Orang tidak berguna itu terluka parah. Ben bersandar di dinding. Ben senang melihat Eren, tapi langsung merasa malu berada dalam kondisi itu. Sambil menuangkan ramuan penyembuh padanya, MC bercanda, bertanya apakah Ben benar-benar seorang kesatria karena dia mudah sekali dihajar. Sang kesatria mengakui dia lengah, dan karena itu, dia diserang oleh salah satu kriminal, seorang penyihir hitam. Dia bahkan memperingatkan Eren untuk berhati-hati karena ada pengkhianat di dalam pengawal. Saat itu juga, mereka mendengar jeritan, dan Verman mengenali suara itu sebagai suara Kale. Di dekat sana, pria tampan itu berteriak setelah dihajar oleh si otot biru besar. Bingung, si pria biru bertanya apa masalah Kale karena dia bertingkah terlalu dramatis untuk seseorang yang hanya dipukul tipis. Kale dengan rencana jahat di pikirannya menyuruh musuh menunggu. Lalu sebuah dinding dihancurkan dan Kale sadar rencananya berhasil. Eren muncul dan mencengkeram monster biru itu di leher, mengeluh bahwa dinding runtuhannya karena satu pukulan. Makhluk itu mulai tersedak dan bertanya-tanya siapa monster dengan kekuatan cengkeraman gila ini. MC bertanya mengapa monster itu begitu lemah dibanding iblis yang dia lawan di luar benteng. Orang asing itu hanya berpikir pada tingkat ini dia akan mati, tapi Eren melepaskannya. Pria biru itu mulai menarik napas sambil MC kita mengancamnya dan menyuruhnya mengaku semua atau dia akan menyiksanya. Tapi sebelum Eren bisa bersenang-senang, monster itu keceplosan bahwa penyihir hitamlah yang berada di baliknya dan bajingan itu mengincar hati Fiven. Eren terkejut monster itu berbicara sangat cepat, dan kelompoknya mulai tertawa. Monster itu terus bicara. Dia bahkan memberi mereka lokasi markas mereka dan berkata penyihir itu membuat kesepakatan dengan iblis menggunakan sihir hitam. MC kita bertanya mengapa penjahat itu membutuhkan hati sang lady, tapi monster itu bilang dia tidak tahu dan memohon nyawanya. Melihat betapa jujur dan patuhnya pria itu, Eren memutuskan untuk mengampuninya dan menyuruh
Sekelompok orang membawa tawanan itu pergi. Si raksasa biru berterima kasih, lalu berlalu sembari berbincang dengan kelompok sang MC. Setelah menyatukan semua petunjuk, Eren menyadari bahwa Dorna adalah penyihir kegelapan. Namun alasan mereka menginginkan Vayven masih menjadi misteri. Tiba-tiba, seseorang melangkah keluar dari bayang-bayang dan memanggil sang kapten. Carter bergumam bahwa malam ini sangat indah, sementara Eren bertanya apakah bocah itu baru saja bangun. Lalu ia menyuruh si bodoh itu untuk mengurangi tidurnya karena itu hampir berubah menjadi penyakit. Carter menjawab ia tak bisa mengendalikannya dan bertanya apakah kaptennya tahu betapa menyakitkan rasa kantuk yang tak tertahankan. Ia merasa saat mengantuk, ia bahkan tidak merasa sadar, seperti terjebak dalam mimpi dengan kabut yang menyelimuti pikirannya. Kemudian, ia diam-diam menghulus pedang dan mencoba menghabisi kaptennya. Beruntung, sang MC berhasil menangkis serangan itu dengan pedangnya sendiri. Tanpa penyesalan sedikit pun, Carter mengucapkan selamat malam kepada Eren dan berkata ia akan menjebaknya dalam mimpi yang takkan pernah berakhir. Carter bercerita bahwa saat ia kecil, kelaparan hebat melanda desanya. Karena tak ada lagi makanan, penduduk desa bertahan hidup dengan memakan akar pohon. Terkadang mereka juga memakan tikus dan kecoa. Akibat rasa lapar itu, ia dan adiknya menjadi sangat kurus. Namun suatu hari, daging tiba-tiba tersaji di atas meja. Setelah sekian lama, keluarganya akhirnya bisa menyantap makanan yang layak. Semua anggota keluarganya menikmatinya kecuali adiknya, karena dialah yang dijadikan bahan makanan tersebut. Lalu kita melihat ayah Carter melakukan tindakan yang sangat kejam. Kembali ke pertarungan, Carter berkata sejak hari itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak barang semalam pun. Ia selalu berbaring sambil berpikir bahwa ia mungkin akan berakhir dengan nasib yang sama seperti adiknya yang malang. Sambil menangkis serangan mantan temannya itu, Eren berkata ia pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Ia mencoba melakukan serangan balik, namun meleset. Setelah mundur, Carter berkata ia jauh lebih kuat sekarang karena akhirnya bisa tidur nyenyak setelah sekian lama, dan itu semua berkat permen pemberian Dorno. Pria itu pun mulai memancarkan energi ungu. Eren menyadari si bodoh ini telah mendapatkan kekuatan dari iblis untuk meningkatkan statusnya. Terlebih lagi, si pengantuk ini memang berbakat alami dalam bertarung bahkan tanpa latihan, dan Carter pun menerjang kaptennya. MC kita menghindar dengan mudah, menunjukkan bahwa ia jauh lebih kuat berkat pengalaman. Saat Carter melihat kaptennya dengan santai menghindari hantaman berat itu, ia menjadi murka. Tangannya mulai berubah menjadi bentuk iblis, dan ia mencoba memukul sang MC. Sang kapten menghindar ke samping dan melakukan serangan balik, sembari berkata ia mengerti segalanya. Ia juga pernah sulit tidur, jadi ia memaafkan temannya itu. Kemudian ia menghentikan pedangnya di sisi lain dada Carter dan meminta si pengantuk itu untuk memaafkannya juga. Sambil memuntahkan darah, Carter yang malang dan kelelahan melihat bayangan adiknya memanggilnya. Ia berkata ia sangat mengantuk, lalu menyandarkan kepalanya di bahu sang kapten. Eren menyuruhnya tidur nyenyak dan berkata ia akan menyanyikan lagu pengantar tidur terakhir dan terbaik untuknya. Ledakan lain terjadi, menghabisi lebih banyak penjaga, dan kemudian kita melihat Dorno bersama Vayven. Penjahat itu menggunakan rute pelarian yang sama dengan yang digunakan Hans untuk keluar dari kota. Di luar, sang pedagang merayakannya, berkata semua usaha itu sepadan karena ia mendapatkan sosok yang dicintai oleh Mana. Jadi sekarang yang harus ia lakukan hanyalah mengambil jantung gadis itu dan memakannya. Sebelum ia sempat melanjutkan, seseorang mendekat. Eren bertanya bagaimana penyihir hitam itu berhasil menemukan terowongan kecil tersebut. Ia membunyikan buku jari dan berkata ia punya beberapa pertanyaan untuk diajukan. Dorno mengejeknya, bertanya Eren pikir dia siapa karena dia bukan ksatria, melainkan hanya kapten penjaga pemula. Lalu sang penyihir kegelapan memanggil serigala dan ular yang terbuat dari bayangan. Mereka menerjang untuk menggigit Eren, namun ia menebas mereka menjadi dua dengan cepat. Penyihir kegelapan memanggil kepala serigala lagi, dan sosok hitam itu berhasil menggigit lengan Eren. Bahkan setelah memotong monster itu menjadi dua, sang MC menyadari bahwa ia telah terinfeksi kutukan sihir. Tubuhnya terasa berat dan sakit untuk digerakkan, sehingga akan berbahaya jika pertarungan ini berlarut-larut. Dorno mengakui kemampuan musuhnya, namun bertanya apakah ia bisa menghadapi legiun bayangan milik Lord Quentel saat kepala serigala serta ular itu muncul kembali. Eren mengejek dengan berkata bahwa kebun binatang peliharaan ini terlalu kecil untuk disebut legiun, yang membuat sang pedagang murka. Ular itu mulai mengumpulkan energi hitam di mulutnya. Sang MC berpikir jika ia ingin mengikuti aturan, ia harus menangkap bajingan ini hidup-hidup, namun Dorno telah menipu temannya dan menjualnya kepada iblis, jadi ia tidak bisa memaafkannya. Saat ia merangsek maju untuk menyerang ular hitam itu, sang kapten berkata penyihir hitam tersebut dijatuhi hukuman eksekusi mati segera. Eren menebas kumpulan makhluk yang terbuat dari kegelapan itu dengan pedangnya. Dornoa mulai meracaukan omong kosong dan merapalkan mantra ke arah Eren. Tiba-tiba, makhluk ungu aneh muncul dan melilit tubuh sang MC untuk menahannya di tempat. Melihat musuhnya, Dorno berkata kutukan rangkap tiga ini sangat merepotkan bahkan bagi para ksatria. Namun sebelum makhluk itu bisa menggunakan tangannya untuk menemukan sang kapten, pria itu menebasnya dengan mudah. Menyuruh lawannya berhenti bicara sampah karena sudah muak, sang pedagang mengeluarkan botol kecil dari balik tudungnya. Ia membantingnya ke tanah hingga pecah, menampakkan sebuah jari di dalamnya. Makhluk mirip naga muncul dan Dorno menjelaskan bahwa itu adalah monster iblis. Monster buruk rupa itu mencoba menghantam Eren dengan ekornya, namun meleset. Dorno terus mengejek sang MC karena statusnya yang hanya seorang kapten penjaga. Mengabaikannya, Eren memanjat ekor monster itu dan mencoba menebasnya dengan pedang. Namun ia menyadari bahwa ia bahkan tidak bisa menggores makhluk itu. Metode normal tidak akan berhasil, jadi sang kapten meluncurkan dirinya langsung ke mulut monster itu dan akhirnya tertelan. Penyihir kegelapan mulai tertawa terbahak-bahak saat melihat si bodoh itu melompat ke mulut monster atas kemauannya sendiri. Di dalam perut naga,
Eren heran mengapa Dorno tertawa. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan menyuruh iblis di dadanya untuk keluar. Sang mata terbangun, bertanya apakah ia sedang dipanggil. Eren mengejeknya karena terdiam setelah menunjukkan kekuatannya, lalu memintanya untuk menggunakan kekuatan itu lagi. Makhluk itu berkata bahwa sang kapten benar-benar manusia bodoh namun menarik, dan pedang Eren pun mulai terbungkus oleh aura. Makhluk itu setuju meminjamkan kekuatannya, namun meminta sesuatu sebagai imbalan. Mulai sekarang, ia tidak ingin dipanggil dengan sebutan buruk lagi. Meskipun ia tidak tahu apa arti kata-kata itu, ia merasa itu tidak menyenangkan. Eren menyetujuinya. Seluruh tubuh Eren mulai kesemutan seolah baru saja tersambar petir dan pedangnya bersinar kembali dengan terang. Dari dalam monster itu, serangkaian serangan biru mulai meledak keluar menembus tenggorokannya. Melihat aura digunakan, Dorno menjadi bingung dan menolak untuk percaya. Saat ia bertanya-tanya apakah Eren sebenarnya adalah seorang satria, pria itu meledak keluar dari monster merah tersebut. Makhluk itu tumbang dan kalah. Lalu, Dorno bertanya siapa sebenarnya kapten itu dan apakah ia dikirim oleh keluarga kekaisaran. MC kita, yang benar-benar memancarkan aura kebencian, berjalan ke arahnya. Ia memenggal kepalanya hingga bersih, sembari berkata bahwa ia hanyalah seorang penjaga benteng. Kemudian, saat ia menyerungkan pedangnya dan berpikir semuanya akhirnya tenang, ia menyuruh Carter untuk tidur nyenyak. Kepala Dorno yang terpenggal mulai mengucapkan mantra kuno dan membentuk lingkaran sihir. Eren menyadari itu adalah mantra yang aktif. Setelah kematian, ia bergegas menuju Vaiven dan memeluknya untuk melindunginya. Energi kuat menghantam jasad Dorno. Sambil memegangi Vaiven, Eren melihat iblis bertanduk merah raksasa berjalan ke arahnya dan menyadari bahwa ia benar-benar dalam masalah besar. Eren mulai berlari untuk menyelamatkan diri, namun monster raksasa itu menghentakkan kakinya ke tanah. Semuanya berguncang hebat dan sang MC jatuh berlutut. Tanpa pilihan lain, sang pahlawan menghunus pedangnya, namun tiba-tiba terdengar sebuah suara. Iblis raksasa itu terkena serangan dahsyat, lalu kita melihat dua orang berteriak mencari keberadaan Vaiven. Dua pengguna aura itu menerjang monster merah dan menyerangnya bertubi-tubi. Tersembunyi di balik pohon, sang MC mengenali mereka. Yang satu adalah ksatria wanita dan yang lainnya adalah sang inkuisitor. Vaiven mulai terbangun dan menjadi bingung saat melihat sang penjaga. Takut gadis itu akan mengira dia adalah sang penculiknya, Eren membuat gadis itu pingsan kembali dengan satu pukulan. Ia membaringkannya di tanah dan menutupi wajahnya dengan kain karena udara yang dingin. Lalu ia mengucapkan selamat tinggal pada Vaiven dan pergi. Setelah pertempuran berakhir, monster merah itu akhirnya berhasil dikalahkan. Ksatria berambut hijau itu bertanya-tanya di mana Vaiven berada. Matahari mulai terbit dan dengan cahaya itu, sang inkuisitor berhasil menemukan di mana gadis itu berada. Mereka berdua berlari menghampiri Vaiven, melihat kain menutupi wajahnya dan bertanya-tanya apakah dia sudah meninggal. Di kedai kelinci, Brick sangat marah karena unit tempat disalahkan karena membiarkan penyihir kegelapan lolos dari gerbang. Eren menjelaskan bahwa sudah seminggu sejak serangan penyihir kegelapan itu. Sang Lord yang terbang di langit seperti burung entah bagaimana berhasil keluar tanpa luka sedikit pun dan putrinya, Vaiven, berhasil dibawa kembali dalam keadaan hidup. Jadi situasi tersebut pada dasarnya telah berakhir. Juga karena Eren berbohong dalam laporannya. Semua orang mengira Carter tewas sebagai pahlawan dalam pertempuran melawan iblis. Karena itu, keluarga Carter mendapatkan santunan dari pemerintah. Kale dan Paul merasa sedih, hanya bisa mendoakan agar Carter tidur nyenyak. Brick menahan air mata, dan melihat itu, MC kita mengangkat gelas untuk menghormati si pengantuk. Saat ia meneguk minuman yang menjijikan itu, Eren berpikir bahwa setidaknya Carter berhasil menjaga kehormatannya. Verman memperingatkan semua orang bahwa penjaga baru akan datang untuk menggantikan Carter di unit 4. Sebelum ia bicara lebih lanjut, seseorang membuka pintu kedai. Dilan Simusang memperkenalkan diri sebagai rekrutan baru untuk unit 4 penjaga. Melihat itu, Eren membatin menyuruh Carter untuk segera kembali. Bocah itu bersemangat melihat kakak laki-lakinya ada di sana. Paul dan Brick tampaknya menyukai pemuda baru itu. Dilan mulai berbohong tentang pengalamannya melawan zombie, dan saat kalian mendengar si bermulut besar ini, ia berharap bocah itu diam saja. Eren bertanya bagaimana orang bodoh seperti itu bisa direkrut, dan Hena pun memikirkan hal yang sama. Masih kesal tentang kejadian tempo hari, gadis itu membanting cangkir ke meja dan menatap tajam ke arah Dilan. Sebelum ia pergi, Dilan meminta sang pelayan untuk menunggu. Ia meminta maaf beribu-ribu kali atas apa yang terjadi tempo hari, mengatakan ia hanya melakukannya karena semua tentara bayaran bersikap seperti itu. Hena berkata tidak apa-apa sembari menodongkan panah otomatis ke dahi Dilan, mengatakan ia sudah terbiasa berurusan dengan orang bodoh dalam pekerjaan ini. Namun jika ia melakukannya lagi, kepalanya akan berlubang, dan itu membuat Eren pun merasa ngeri. MC kita memanggil si Musang dan memberinya sebuah pedang. Ia memperingatkan Dilan bahwa ia sekarang bagian dari unit 4 penjaga luar dan sebaiknya ia bekerja keras atau ia akan membunuhnya. Si rambut merah itu menjadi emosional menerima pemberian tersebut dan setuju dengan tuan barunya. Dilan, anggota baru unit 4, belum menyadarinya, namun ia akan sangat menyesal telah bergabung dengan tim orang-orang gila ini. Di gerbang kota, Eren menampar seorang pedagang dan itu membuat Dilan ketakutan. Sang MC membentak penjual itu karena tertidur selama perjalanan, sehingga pria malang itu pergi dengan bingung. Sang penjaga menyuruh si Musang untuk memperhatikan dan melakukan hal yang sama karena setelah insiden iblis, pemeriksaan menjadi jauh lebih ketat. Dilan bertanya apakah mencuri koin dari pedagang dan bahkan memukul mereka untuk memeriksa apakah mereka iblis benar-benar tugas seorang penjaga. Jelas sangat menikmatinya, si rambut merah mulai mengintimidasi seorang lelaki tua untuk mendapatkan kain. Melihat itu, Eren berkata bocah bodoh ini memang dilahirkan untuk mengancam dan merampok orang. Dan sejujurnya
Sejujurnya, itu bagus. Koin akan datang dengan sendirinya tanpa mereka perlu bersusah payah. Kemudian, seorang penjaga bertubuh besar mulai berdebat dengan Dylan. Pria itu mengeluh bahwa si rambut merah masih ingin memeriksa kereta bahkan setelah melihat simbol keluarga Finner. Dylan berkata ia tidak peduli dan menyuruhnya segera membayar. Namun, si bodoh itu dipukul di leher oleh sang MC dan sang kapten meminta maaf atas perilaku anak baru itu. Namun saat memeriksa kereta, ia melihat kereta itu hanya membawa tentara, bukan bangsawan. Jadi ia berkata bahwa Lord memerintahkan setiap kereta diperiksa, tak peduli dari keluarga mana, dan sikap tentara itu menghina sang raja. Kemudian Eren dan Dylan mulai mengintimidasi tentara malang itu, menuduhnya telah menyinggung sang raja. Pria itu heran bagaimana mereka berubah begitu cepat hanya karena mereka tahu ada bangsawan di sana. Ia meminta maaf dan menawarkan koin untuk menyelesaikannya, dan Eren menerimanya. Sang MC mengakhiri percakapan, namun sebelum pergi, ia memberikan tamparan keras di kepala tentara itu. Di sisi lain, tentara itu mengumpat pada Eren dan merasa sangat murka atas penghinaan tersebut. Setelah Kayla berkata pihak gereja mencarinya, sang kapten mengenakan zirah dan pergi ke sana. Ia merasa kesal karena ia tidak ingin berada di sana dengan iblis di dalam tubuhnya. Ditambah lagi, ada kemungkinan penyamarannya sudah terbongkar. Dan tepat saat itu, sang inkuisitor muncul dan membuka pintu. Eren tersentak, namun kemudian Pastor Blayan muncul dan menyapanya. Saat sang MC pulih dari rasa terkejutnya, sang pastor bertanya, apakah bocah itu melawan iblis karena Joanna menceritakan segalanya dan ia jelas melihat Eren melindungi Faiven dari monster raksasa itu. Sang penjaga merasa lega karena Joanna tidak melihatnya menggunakan kekuatan iblis. Pastor memuji keberaniannya meskipun ia hanya seorang penjaga dan berkata ia telah menyiapkan hadiah. Mengingat hadiah pertamanya, sang penjaga mulai tertawa dan menjilat sang pastor, namun Blaine memberinya sebuah sapu tangan norak dan gelar biarawan kehormatan. Dengan canggung, Eren berterima kasih namun berpikir bahwa yang sebenarnya ia inginkan adalah uang. Blaine juga meminta sang kapten untuk memandu Joanna berkeliling karena ia ingin melihat-lihat benteng. Ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi, meninggalkan Eren yang meradan sembari mengumpat. Melihat Joanna, sang kapten berpikir jika ia tahu tentang iblis itu, ia akan meremukan tengkoraknya dengan satu hantaman. Sang MC bertanya apakah sang inkuisitor lapar dan menyarankan pergi ke restoran. Tak lama kemudian, ada bakpao ikan di depan Joanna, dan Eren berpikir ia akan membuat gadis itu tak mau menemuinya lagi. Itu adalah hidangan utama di restoran Ibu Brick. Joanna menggigit sedikit dan membeku karena terkejut sesaat. Eren tertawa dalam hati dan meminta maaf karena melakukannya. Namun, berkata ia tidak bisa berjalan-jalan dengan seorang inkuisitor sementara ada iblis di dalam tubuhnya. Dengan ikan di mulutnya, Joanna bertanya apakah sang penjaga tidak akan makan juga. Merasa terintimidasi, pria itu pun mulai memakan hidangan menjijikan itu. Meski mereka seolah memaksanya masuk ke tenggorokan, keduanya menghabiskan makanan busuk tersebut. Setelah selesai, Eren berpikir wanita ini sangat tangguh karena berhasil menghadapinya. Namun kemudian Ibu Brick muncul dengan bakpao ikan lainnya, dan Joanna langsung lari dari sana. Pelayan itu bertanya mengapa, dan Eren hanya membuat alasan yang tidak masuk akal. Saat ia merayakan kemenangannya, gadis itu membawakannya bakpao ikan lain secara gratis. Ia berkata ia merasa terharu melihat sang penjaga menghabiskan seluruh bakpao sebelumnya, jadi ia membawakan lagi. Menatap makanan itu, Eren berkata ia lebih baik menerima pukulan di kepala dari Joanna. Kala muncul dan bertanya mengapa zirah Eren terlihat semakin mewah. Sang MC menjelaskan bahwa beberapa toko memberinya diskon saat mereka melihat syal biarawan kehormatannya. Lalu ia menolak bakpao ikan lainnya yang ditawarkan Ibu Brick. Verman menjelaskan bahwa beberapa tentara dari Finner akan bekerja bersama mereka, dan jika terjadi perkelahian, itu bisa berujung pada hukuman. Eren berkata ia adalah orang yang damai, jadi tidak akan ada perkelahian. Benar, saat penjaga keluarga Finner muncul dengan geram, pria pirang itu mulai memaki Eren atas penghinaan sebelumnya, dan sang penjaga berkata jika hanya satu pihak yang memukul, maka itu tidak dihitung sebagai perkelahian. Merasa kesal, penjaga itu terus menghina Eren. Kale menyuruh kaptennya untuk tenang dan tidak membuat keributan karena seorang biarawan kehormatan tidak boleh melakukan hal seperti itu. Namun karena terlalu berani, prajurit Finner itu bertanya apakah Eren takut, sembari mendorong kepalanya dan menyuruhnya tahu diri. Sang biarawan kehormatan itu pun meledak dan mendaratkan pukulan telat pada si mulut besar itu. Lalu ia berkata itu tetap bukan perkelahian karena hanya satu orang yang menyerang. Melihat itu, Kale mulai berdebat dengan kaptennya. Beberapa saat kemudian, tentara itu terbangun dan menyadari ia telah pingsan. Ia berkata Eren terlalu kuat untuk seorang kapten penjaga biasa dan mulai membuat alasan mengapa ia bisa dikalahkan. Saat sang MC berkeliling menampar para pedagang, Kale memperkenalkan diri kepada Gelheim dan sang penjaga melakukan hal yang sama, meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Lalu ia bertanya mengapa Eren memukuli para pedagang. Kale menjelaskan bahwa menurut sang kapten, itu untuk mengidentifikasi iblis. Namun itu lebih terlihat seperti dia hanya sedang melampiaskan stres. Tapi kemudian setelah ditampar, salah satu pedagang mengungkapkan bahwa dia adalah iblis dan bertanya bagaimana manusia berani melakukannya. Kale dan Gelheim terkejut melihat metode Eren benar-benar berhasil. Bahkan sang MC sendiri tidak menyangka itu akan berhasil. Beruntung, iblis itu hanyalah antek rendahan. Namun monster lainnya, yang muncul hanya seminggu setelah serangan menyebabkan kehebohan besar. Dan hari itu, Eren melihat orang-orang terkuat di Chaser berkumpul di satu tempat, William sang Satria, dan Joanna. Bahkan setelah iblis itu dipukuli oleh sang MC, Joanna tidak memberinya ampun, mengirimnya pergi untuk menemui iblis secara langsung. Di kedai kelinci, Dylan menyambut kakak
laki-lakinya, membuat Eren bingung. Melihat si Musan di sana, Hana muncul memberikan perintah pada si rambut merah dan menjelaskan bahwa karena si Musan datang untuk meminta maaf, ia meminta bantuannya sebagai syarat untuk memaafkannya. Lagi pula, kedai itu penuh dengan pelanggan karena bir dinginnya. Setelah meneguk minuman keras itu, sang MC berpikir, ya, bir dingin memang luar biasa. Namun Hana sangat hebat dalam sihir dan menggunakannya sebagai kulkas adalah sebuah pemborosan. Dan meskipun buku-buku sihir itu mahal, sudah waktunya untuk mulai meningkatkan kemampuan gadis itu. Di tempat lain, kita melihat seorang pria dan seorang bocah lelaki sedang mengendarai kereta yang membawa banyak muatan. Salah satu dari mereka mengeluh kereta itu berguncang dan menyuruh si bocah jangan melakukan hal bodoh sebelum mereka masuk ke benteng. Lalu ia mengeluh tentang bos mereka yang mengirim mereka ke tengah antah berantah untuk menemui seseorang. Temannya yang botak menyuruh semua orang diam dan menjaga ekspresi wajah mereka, terutama Jacob. Orang-orang bodoh itu terus tertawa dan bicara sampah. Bocah kecil itu memberitahu Lebby bahwa mereka membiarkan orang-orang ini ikut hanya karena ancaman. Namun jika mereka tertangkap dalam pemeriksaan, mereka juga akan celaka. Lebby menyuruh Furious tenang dan berkata benteng Chasardik hanya melakukan pemeriksaan setengah hati. Jadi, mereka hanya perlu membayar beberapa koin dan setelah berada di dalam, mereka akan aman. Paul dan Dylan bersama beberapa penjaga lainnya sedang mengawasi gerbang depan. Pria pirang itu mengenali Lebby dan mulai berbicara dengannya. Lebby berpikir aneh sekali ada begitu banyak penjaga, namun ia lega tidak melihat Eren. Ia menjilat Paul dan memberinya beberapa koin perak, dan si pirang itu pun berterima kasih. Dylan memberitahu saudaranya, Paul, untuk menunggu karena ada 3 penjaga lagi bersama mereka. Jadi mereka harus mendapatkan lebih banyak uang. Paul berkata ya cukup dengan jumlah itu. Namun karena merasa takut, Lebby menawarkan lebih banyak koin. Berpikir ia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang di belakangnya jika ia gagal lewat. Di tempat lain, Kala memberitahu Eren bahwa setelah sang kapten berhasil mengidentifikasi iblis, metode pemeriksaan berubah. Atas perintah komandan, setiap orang di dalam kendaraan sekarang harus keluar dan menjalani pemeriksaan individu. Dan jika ada yang terlihat mencurigakan, mereka harus dilumpuhkan dengan gada. Jadi, Dylan melakukan hal itu tepat pada si botak. Jacob menerjang ke arahnya sementara Eren bertanya metode bodoh macam apa itu karena dia sendiri tidak melakukan hal semacam itu, hanya menampar pedagang dengan tangannya. Saat Dylan melihat salah satu penjahat itu datang ke arahnya, ia meneriakkan peringatan kepada semua orang. Orang-orang itu sebenarnya adalah iblis. Tepat saat itu, Jacob dan preman lainnya dihabisi oleh penjaga lainnya. Salah satu dari mereka, sebelum tewas, menyadari Jack, si botak, hanya pingsan, sehingga misi untuk menangkap penyihir itu akan jatuh kepadanya. Kembali ke Eren, pria itu mengucapkan selamat tinggal pada Kale, mengatakan ia akan meningkatkan kemampuan kulkasnya. Hana melihat Eren meminum bir, dan dengan seringai, sang penjaga memanggilnya. Ia bertanya mantra apa yang bisa dilakukan gadis itu saat ini, dan ia menjawab ia bisa menggerakkan dadu, mendinginkan benda, dan ia juga tahu kemampuan kewaskitaan. Eren bertanya bagaimana ia belajar sihir, dan Hana menjawab itu dari seorang pria ahli dalam asmara. Begitulah pria itu menyebut dirinya. Sang MC menjadi bingung, bertanya-tanya, apakah Hana bisa belajar sihir hanya dengan membaca buku? Takut dicampakan, Hana berkata bahwa selain belajar dengan cepat, ia juga bisa mencuci piring. Dalam kilas balik, Eren bertanya pada seorang wanita pirang bagaimana ia bisa belajar sihir. Namun wanita itu berkata orang yang tidak punya otak seperti Eren tidak akan pernah bisa belajar. Kembali ke masa sekarang, Hana memohon untuk tidak ditinggalkan, dan sang MC menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Ia tidak akan melakukan hal itu. Ia bertanya apakah gadis kecil itu benar-benar ingin belajar lebih banyak, dan ia segera setuju sembari meminta perintah. Eren menyadari gadis ini telah sangat dipengaruhi oleh Dylan. Kemudian Hana berkata ia punya sesuatu untuk diberitahukan padanya. Namun pada saat itu, Dylan menabrak pintu, menyerobot masuk dan memanggil kakaknya. Ia lalu berkata semua penjahat yang ditangkap telah melarikan diri. Salah satu orang yang ditangkap menggigit dan mematahkan borgol kayu lalu berhasil kabur, melumpuhkan beberapa prajurit dalam prosesnya, dan yang lebih parah lagi, dialah yang membuat penjahat ini pingsan, dan situasinya sangat buruk. Kapten penjaga memerintahkan semua orang untuk berkumpul di markas. Sebelum pergi, Eren menyuruh Hana untuk mengunci pintu karena berbahaya dan menyuruh Hana untuk terus mengawasi dengan kewaskitaannya. Melihat Dylan hanya berdiri di sana, sang MC menjewer telinganya dan menyeret si Musan ikut serta. Di markas, Manuel memarahi semua orang karena membiarkan para penjahat melarikan diri. Seorang prajurit berkata itulah sebabnya mereka harus menggunakan borgol besi. Namun Manuel menyuruhnya diam karena itu mahal. Eren dan seorang teman prajurit lainnya berbicara tentang para penjahat. Pria berambut putih itu menjelaskan bahwa pelarian pertama adalah orang yang sangat terkenal di Charzon. Mendengar itu, sang MC terkejut si Musang berhasil melumpuhkan orang seperti itu. Furus muncul, memanggil otot-otot menakutkan Eren dan bertanya apakah ia adalah kepala penjaga. Pahlawan kita meremas kepala bocah itu dan menyuruhnya menghormati orang dewasa. Si rambut merah meminta mereka melepaskan gurunya karena ia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, pria itu menjelaskan bahwa orang yang membawa pria dari Charzon itu adalah Lebby. Sementara Furus berkata mereka diancam, Eren mengenali nama itu. Ia meminta maaf kepada bocah itu, namun berkata ia tidak bisa membiarkan seorang buronan lolos begitu saja. Di ganggang, kita melihat beberapa buronan berlari, dan salah satu dari mereka mengeluh tentang betapa gigihnya para penjaga. Lebby di tengah hujan bertanya-tanya mengapa orang-orang itu menyeretnya. Ikut serta, ia bahkan tidak berencana untuk melarikan diri. Salah satu bandit berkata para penjaga di Chasserik menyadari bahwa mereka tidak bisa menahan pukulan di kepala tanpa bereaksi. Tiba-tiba, semua penjahat mendengar suara peluit dan mulai berlari ke arah lain, namun mereka dijebak dan berlari lurus ke arah seorang pria bertubuh besar. Meski berhadapan dengan penjaga, salah satu
bandit menerjang untuk menyerang, namun lehernya dicengkeram dan dihempaskan ke tanah. Lebby mengenali pria itu sebagai santiran Eren. Kemudian buronan lain mencoba memukul kepala Eren dengan gada, namun Eren menghindar dan melumpuhkan si bodoh itu. Dengan ketakutan, Lebby mundur, berpikir bagaimana ia bisa berpapasan dengan manusia iblis ini tepat saat ia menjadi buronan. Karena takut mati, ia menjatuhkan diri ke tanah, memohon Eren untuk menjauh, namun sang MC hanya mengangkatnya pada kerah bajunya, bertanya mengapa si bodoh itu berteriak dan berkata bahwa murid Lebby telah mencarinya. Bocah itu muncul di sana. Saat pria itu melihat muridnya, ia berlari ke arahnya dan memeluknya. Kapten penjaga, Eren, memang brutal dan kasar, namun ia sebenarnya bukan orang jahat. Jadi, MC kita bertanya kepada patwa itu di mana buronan pertama berada dan mengetahui bahwa ia berada di distrik 5, tepat di area kedai kelinci. Jack berada di dekat tempat itu. Tiba-tiba, pria botak itu terpaksa membela diri dari serangan. Dylan muncul bersama Pool dan Scar, lalu menyatakan bahwa pria botak itu adalah penjahatnya. Scar berkata ia tidak bisa hanya dia melihat penjahat berkeliaran di wilayahnya. Karena ini adalah bayang-bayang benteng Casik, pria itu mencoba menyerang Jack dengan sabitnya. Pria botak itu dengan mudah menghindar dan mengiris bahu musuh dengan pedangnya. Hal itu membuat Dylan panik dan Paul menyadari pria ini sangat kuat. Jack mengatakan dia mencari gadis berambut ungu, lalu bertanya apakah dia ada di sana, bahkan jika dalam keadaan terluka. Scar mencoba membalas, tapi kembali terkena sabetan. P mencoba ikut campur dan mendaratkan pukulan pada Jack, tapi pria itu licin. Dia berputar dan dengan tenang menempelkan pedangnya ke dada pria berambut pirang itu. Setelah menerima serangan tersebut, P menyuruh Dylan untuk segera lari. Bersiap untuk kabur, si rambut merah berpikir pria itu terlalu kuat dan pertarungan ini sudah kalah. Dia berterima kasih karena P memperlakukannya seperti saudara, meskipun dia hanyalah seorang tentara bayaran. Dylan meminta maaf kepada teman pirangnya, tapi mengatakan dia masih ingin hidup, jadi dia tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, Dylan memaki Jack dan berkata dia telah menghajarnya, bahwa semua saudara Jack telah tertusuk tombak dan penjahat itu adalah pengecut. Si bandit murka dan mencoba menusuk Dylan dengan pedangnya. Si idiot itu berhasil melompat ke depan dan menghindar, tapi akhirnya terbanting ke tanah. Di tanah, Dylan bertanya di mana Eren karena dia selalu muncul entah dari mana. Bahkan jika hidupnya menyedihkan, dia masih ingin terus hidup dan menemukan alasan untuk itu. Jadi, si rambut merah mulai berteriak dan memaki kakaknya karena tidak ada di sana. Eren mendengarnya dan muncul, memukul dahi Jack. Melihat kaptennya, si tentara bayaran mulai menangis karena haru, tapi merasa kesal. MC kita bertanya apa yang baru saja dipanggil si idiot itu. Mendengar itu, Dylan jatuh ke lantai, berpura-pura mati, yang membuat sang kapten semakin kesal. Jack bangkit seraya berkata sepertinya Dylan dan Eren benar-benar ingin mati. MC kita bertanya apakah dia penjahat yang dipukuli oleh musang itu. Lalu dia bilang ada sesuatu di bahunya. Saat pria botak itu menoleh, MC licik itu mencoba memukulnya dengan pedang. Si bandit menangkis dan memaki penjaga itu. Eren mendaratkan 2 pukulan pada Jack mencengkeram kerahnya dan melemparnya jauh menatap musuhnya. Setelah itu, MC kita bertanya bagaimana orang seperti itu bisa dipukuli oleh Dylan. Lalu dia bertanya mengapa penjahat itu merangkak di sekitar tempat sampah ini, dan Jack mengatakan dia mencari seseorang, gadis pendek berambut ungu. Eren ingat saat dia menyelamatkan Kenna, gadis itu bersama geng Karan. Tapi mengirim seseorang seperti Jack hanya demi seorang penyihir sederhana terasa aneh. Melihat reaksi Eren, Jack berkata dia akan membuat penjaga itu mengungkapkan di mana Kenna berada. Tapi kemudian dia merasakan sesuatu menembus dadanya dari sisi ke sisi. Kita melihat Dylan menggunakan pedangnya untuk memberikan luka kecil pada si penjahat. Sebelum mati, Jack berjanji akan menghabisi si musang. Saat hujan turun membasahi tubuh si penjahat, Eren hanya menginginkan bir. Di hari lain, Dylan sudah berbohong dan melebih-lebihkan cerita tentang pertarungannya. Si idiot itu memberitahu P bagaimana dia menghabisi Jack. Tepat saat itu, Eren masuk ruangan untuk memeriksa Pool. Dia membawa keranjang makanan dan bertanya bagaimana keadaan semua orang. Saat P membuka keranjang, dia menemukan roti ikan. Salah satu tentara, yang semuanya terbalut perban, mengeluh, tapi berkata dia tidak bisa makan karena sedang berpuasa. Mendengar itu, si pirang berkata ada sedikit sisa untuk kapten. Di kedai kelinci, Furus memuji Kenna. Namun saat dia melihat Eren, gadis itu dengan cepat menyajikan bir dingin dan dia berterima kasih. Kapten duduk dan bertanya apakah Kenna memiliki impian untuk masa depan, sesuatu yang ingin dia lakukan atau menjadi apa. Kenna menjawab dia hanya ingin hidup. Eren mengusap kepalanya dan berkata dia akan berusaha sebaik mungkin dan dia juga harus melakukan hal yang sama. Dia mulai memikirkannya. Fur mencoba memulai percakapan lagi dan teringat saran Dylan. Kenna mengetuk kepala anak itu. Seorang pedagang meneriakkan harga ramuan dan menyuruh Eren pergi jika tidak akan membeli apapun. MC menahan diri agar tidak memukul si idiot ini. Seorang pria botak kecil bertanya pada ketuk mengapa dia mematok harga normal untuk seorang biarawan kehormatan. Dia menunjukkan bahwa penjaga itu mendapatkan gelar tersebut langsung dari Blade dan Joanna. Kate, meskipun tidak mau, menurunkan harga menjadi 50 koin perak. Saat Eren melihat harga dipotong hampir setengahnya, matanya berbinar. Dia pergi sambil berterima kasih kepada Ain atas bantuannya karena berkat sang biarawan, dia mendapat diskon. Ain meminta penjaga itu memaklumi sikap Katup karena mereka sibuk karena tokoh penting akan mengunjungi gereja. Lalu dia memberitahu kapten untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Setelah kunjungan itu, Eren berkata dia menyadari ada orang-orang yang cukup baik di gereja itu. Dan saat dia melihat ke samping, dia melihat Joanna sedang makan keju sendirian. Eren bertanya-tanya mengapa dia ada di sana, tapi kemudian Joanna tiba-tiba berdiri. Sang inkuisitor menawarkan sepotong keju kepada sang kapten. Dan setelah dia menerimanya, dia berjalan pergi dengan senyuman. Sambil memakan keju, MC berpikir wanita itu benar-benar tidak normal. Kembali ke markas,
Manuel berbicara tentang penjahat yang melarikan diri dan bagaimana keluarga Venner menjadi marah. Jadi karena itu, bulan depan tidak akan ada hari libur. Semua tentara merasa kesal dan mulai menyebut Manuel iblis karena begitu kejam. Si tentara tua berpikir hukumannya terlalu keras. Lalu dia memberitahu Eren bahwa putra tertua keluarga Venner akan segera mengunjungi mereka. Seorang calon ksatria yang berlatih di sekolah kekaisaran, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi ksatria. Eren kesal karena orang penting dari gereja akan datang dan sekarang putra keluarga Venner juga, dan itu akan menimbulkan banyak keributan. Manuel mencoba menyelamatkan dirinya dengan berkata Nova mencari Eren. Saat dia sampai di kamarnya, Nova bersikap aneh dan ramah. Dia dengan tenang menjelaskan cara kerja pintu dan bahkan mengajarinya cara menggunakan gagang pintu. Akhirnya menunjukkan kemarahannya, dia bertanya apakah Eren bahkan tahu cara menggunakan pintu karena dia berkeliling menghancurkan segalanya dan sudah merobohkan banyak dinding alih-alih menggunakan pintu. Eren berbohong, mengatakan bahwa jika dia sedikit terlambat, anak-anak akan terluka. Nova menghela napas dan menjelaskan bahwa biaya untuk semua yang dihancurkan Eren diambil dari hadiahnya, jadi penjaga itu hanya akan mendapatkan 1 koin perak. MC menatap koin itu dan dengan cepat mengembalikannya kepada Nova, menyuruhnya membeli sesuatu untuk dirinya sendiri atau dia akan mati terjebak di ruangan itu. Nova memaki dia, dan dia langsung lari. Setelah dimarahi, Eren dan Kale pergi berpatroli di kota. Eren bilang dia suka memeriksa kereta karena itu memberinya lebih banyak uang, tapi berpatroli juga menyenangkan. Karena orang-orang idiot di era ini selalu menyebabkan masalah, seperti 2 orang yang sedang berkelahi ini. MC menyuruh mereka tenang dan berkata siapapun yang menang dalam berkelahian adalah yang benar. Sementara mereka saling menghajar, Eren mulai bertaruh dengan Kale siapa yang akan menang. Beberapa anak mulai berlari, takut ditangkap oleh Eren. Dia bilang keadaan cukup damai sampai dia mendengar seseorang berteriak. Seorang gadis marah, bertanya pada beberapa pria jelek siapa yang mengambil peralatan makannya. Eren muncul untuk membantu dan dia bilang ketiga orang aneh itu mencuri peralatan makan keluarganya. Si goblin botak membantahnya. Gadis dengan gigi kelinci itu berkata dia juga tidak melakukan apa-apa. Dan pria pirang kurus itu bilang dia bahkan tidak tahu mengapa dia ada di sana. Kala menyuruh kaptennya untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang membosankan dan menyebalkan seperti itu, tapi sudah terlambat. Dan Eren berkata pelakunya pastilah salah satu dari 3 orang jelek itu. Lalu dia bertanya pada si rambut merah kapan kejahatannya terjadi, dan dia memberikan beberapa detail. Dan dia yakin itu salah satu dari mereka karena mereka tinggal di dekat rumahnya. Jadi Eren bertanya apa yang dilakukan masing-masing dari mereka dari tadi malam sampai pagi. Si goblin berkata tadi malam dia selesai merapikan jeraminya dan pergi tidur tanpa makan malam. Eren menganggap itu mencurigakan karena makan malam adalah salah satu dari sedikit hiburan saat itu. Gadis bergigi bengkok menolak bicara, mengatakan dia tidak ingin berbagi hal pribadi. Lagi pula, dia punya cermin perak berharga di rumah, jadi dia tidak butuh peralatan makan murahan. Eren merasa itu juga mencurigakan. Pria pucat itu berkata dia hanya keluar rumah karena wanita itu memaksanya. Sang korban menuduh si pria pirang, mengatakan dia tidak mengenalinya dari manapun, jadi dia pikir dia mencurigakan. Tanpa pilihan lain, Eren memutuskan untuk menggunakan jalan terakhir. Dia menyuruh ketiganya untuk menunjukkan rumah mereka. Sementara itu, MC masa depan berkata dia tidak pernah membayangkan menangani kasus membosankan ini akan berujung pada hasil seperti itu. Saat kalian melihat para tersangka menolak menunjukkan rumah mereka, dia mulai mengejek mereka. Dia bahkan menendang orang-orang jelek itu agar mereka bergerak lebih cepat. Eren menyadari betapa mencurigakannya. Perilaku mereka menjadi bersemangat karena akhirnya menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Di tempat wanita bergigi kelinci, Eren melihat dia tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki cermin perak. Dengan kesal, dia menyentak bahwa dia tidak butuh peralatan makan murah, jadi tidak mungkin dia pencurinya. Tapi Eren masih merasa aneh karena rumah itu hampir kosong. Dan selain cermin, satu-satunya hal lain di sana adalah pakaian pria. Kala mulai mengeluh tentang bau di rumah itu dan Eren menyadari kebenarannya. Wanita itu berselingkuh. Dia bilang itu kejahatan serius dan ketakutan. Wanita bergigi kelinci mencoba menyuap kapten dengan sepotong keju. Eren menyukai makanan itu, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya dan mengabaikan kejahatannya. Di rumah pria pirang pucat, Kale dan kaptennya hanya menemukan beberapa buku. Saat melihat-lihat, Eren menemukan gelang dan mencurinya, berharap pria pirang itu tidak sadar. Tapi kemudian mereka mendengar suara dan Kale bertanya apa itu. Jadi, kapten membuat alasan yang lemah. Lalu, dia bertanya pada iblis mengapa dia tiba-tiba bersendawa. Saat Kale melihat gelang itu, dia mengejek selera Eren dan Eren membalas temannya. Pria pirang pucat itu berkata, MC boleh menyimpan gelang itu dan kapten yang serakah menyatakan dia tidak bersalah sebagai ucapan terima kasih. Dalam perjalanan ke rumah goblin, Eren benar-benar bersemangat dengan patroli itu. Kale berkata karena 2 lainnya tidak bersalah, ada kemungkinan besar pelakunya adalah si goblin. Eren menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ya, dia mungkin konyol, tapi dia melakukan penyelidikan serius dan dia akan menggeledah setiap bagian rumah si goblin. Tapi saat sampai di sana, Eren dan Kale panik. Mereka menemukan seekor kuda megah yang didandani seperti putri. Si goblin meminta maaf kepada kuda itu karena terlambat dan bertanya apakah dia ingin sup jerami. Dengan kesal, Eren menendang pantat si goblin dan membuatnya terbang. Saat mereka pergi bersama Kale, Kale berkomentar bahwa goblin itu sebenarnya adalah peternak kuda terkenal. Kembali ke kota, MC bertanya-tanya siapa pelakunya pada akhirnya. Kemudian wanita dari tadi muncul mengatakan dia menemukan peralatan makannya di jerami. Hasil itu membuat Eren dan Kale benar-benar hancur dan mereka kembali ke kota. Di kedai kelinci, Eren mengeluh tentang bagaimana dia membuang waktu untuk tuduhan palsu. Kenna membawakannya bir dan terlihat bersemangat tentang sesuatu. Eren bingung, tapi saat melihat cangkir itu, dia melihat es batu berbentuk bunga. Dengan bangga, penyihir kecil itu berkata dia
bekerja sangat keras untuk itu, dan sang penjaga memberi selamat padanya, tapi dia juga berpikir seperti, apa gunanya es cantik dan bir? Melihat betapa bahagianya dia, Eren memutuskan untuk tidak merusak momen itu sambil berpikir dia harus segera memberinya buku sihir itu. Untuk suatu alasan, Kena mulai menatap gelang baru sang penjaga. Jadi, Kapten bertanya apakah dia menginginkannya, dan dengan malu-malu, dia menjawab ya. Eren memberikan gelang itu, dan dia menjadi sangat senang. Dia berpikir gelang itu sangat cantik, dan pria pucat itu mungkin orang yang cukup baik. Jadi, dia memutuskan akan membelikannya roti ikan. Tapi kemudian kita melihat pria pirang itu tampak bingung. Dengan kesal, pria pirang itu mengeluh karena datang ke tempat yang penuh ketidaktahuan dan orang barbar ini. Hanya membayangkan seseorang yang malang mencengkeram kerah baju penyihir dari menara sihir putih membuatnya marah. Dan di atas segalanya, orang kasar itu juga membobol rumahnya. Saat Kale dan Eren menyelidiki tempatnya, pria pucat itu berpikir dia merapal mantra untuk mengubah buku sihirnya menjadi buku biasa. Saat dia melihat Eren menyentuh gelangnya, dia panik di dalam hati. Dengan marah, pria pirang itu berkata seseorang seperti Eren seharusnya tidak menyentuh benda itu. Dan kemudian dia merapal mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Dan sang kapten masih bisa menggunakan gelang itu. Melihat sihirnya diabaikan, pria pirang itu bertanya-tanya bagaimana seseorang tanpa aura bisa menghentikan mantranya. Kembali ke masa kini, pria pucat itu bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya. Tapi dia memutuskan untuk tenang agar tidak terpeleset dan mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, misi satu-satunya adalah menyelidiki orang yang dicintai oleh Mana. Di gerbang kota, Brick bertanya pada kaptennya mengapa tentara Fener menjaga jarak dari mereka. Eren bercanda bahwa orang-orang itu mungkin dihajar oleh seseorang di kedai. Kemudian sebuah kereta mendekat. Eren mengenalinya sebagai kereta bangsawan dan bertanya-tanya apakah putra tertua Fener ada di dalam. Saat lewat, semua tentara membungkuk. Seorang pria muda berambut putih panjang tersenyum saat melewati Eren. Sang kapten kesal melihat bangsawan itu terbang melewatinya dengan kecepatan penuh tanpa berhenti sama sekali. Tapi kemudian kereta lain muncul yang membuatnya bingung. Kereta berhenti dan Eren bertanya dari mana mereka berasal. Seorang anak kecil bernama Shone mengatakan dia berasal dari Karzan dan memperkenalkan dirinya sebagai administrator kota. Setelah berbicara cukup lama, Saun akhirnya mendapat izin untuk masuk dan berterima kasih kepada mereka. Brick mengeluh bahwa terlalu banyak gerobak yang datang hari ini dan Eren menyuruh si idiot itu diam atau dia akan menarik lebih banyak lagi. Tepat saat itu, kereta lain tiba. Seorang pria religius berambut putih melangkah keluar dan dia jelas mengenal Eren. Sang biarawan sementara menyadari pria itu adalah kepala biara gereja dan menyapanya. Melihat itu, pria religius itu mengoreksi cara Eren menyapanya. Lalu dia mengatakan sang kapten benar-benar pria yang beriman dan itulah sebabnya dia ingin berbicara dengannya nanti. Brick yang melihat semua orang penting ini datang berkomentar bahwa keadaan akan menjadi kacau dan Eren setuju. Beberapa saat kemudian, Nova muncul bersama Shone dan memanggil MC. Saat dia melihatnya di luar kantornya, dia bercanda dan bertanya mengapa dia ada di sana. Nova menyuruhnya untuk menyerahkannya, jadi Eren melempar karung ke tanah. Ternyata itu adalah kepala penjahat Charzon dan si aneh itu keluar. Anak itu mulai muntah dan pada saat yang sama mencoba berbicara tentang hadiah Eren. Setelah beberapa saat, dia meminta Eren untuk membiarkan karung itu di sana dan meminta maaf karena tidak bisa membantu karena dia punya perut yang lemah. Lalu dia bilang itu melegakan. Jack tertangkap karena pria itu sangat terkenal dan organisasi yang terlibat dengannya adalah masalah besar di Charzison. Eren ingat Jack mengejar Connor, jadi dia bertanya-tanya apakah mereka akan mengirim orang lain ke sana juga. Setelah Shone menyelesaikan pekerjaannya, dia bertanya apa restoran terbaik di kota itu. Sang kapten memutuskan untuk tidak merekomendasikan roti ikan, jadi dia mengatakan itu Hessen Bakery di distrik 3. Jadi, mereka berdua pergi ke sana bersama, dan dalam kepalanya, Eren jelas mencoba mempelajari lebih lanjut tentang organisasi yang mengejar Kana. Pemilik toko roti yang botak menyajikan hidangan utama toko itu, kue keju. Lalu dia mulai memuji-muji makanannya sendiri dengan gila. Sambil makan, SHY mengatakan Chazardik tidak seburuk yang dia dengar. Dia menjelaskan bahwa karena serigala tunggal, Charzon berada dalam kekacauan dan orang-orang lebih agresif. Serigala tunggal adalah salah satu dari 3 organisasi Charzon. 2 lainnya adalah belati beku dan kelinci berbulu. Jack pada dasarnya adalah orang suruhan untuk Gilda Serigala Tunggal. Jadi Eren bertanya siapa pemimpinnya. SHY mengatakan itu pria bernama Pililip, anak haram dari keluarga bangsawan yang diusir setelah gagal meracuni kakak laki-lakinya. Hal paling menyeramkan tentang dia adalah betapa posesifnya dia. Suatu hari, anggota Gilda Belati pergi ke salah satu kedai milik Philip dan mengambil pedang hias dari sana. Meskipun itu hanya benda sederhana, Philip menganggapnya sebagai penghinaan dan mengembalikan belati. Itu dalam pertumpahan darah total. Eren menyadari pria itu benar-benar seperti serigala. Begitu dia menggigit, dia tidak melepaskannya. Philip mungkin melihat Kena sebagai miliknya, tapi dia mungkin belum menyadari dia bisa mati jika menggigit sesuatu yang salah. Jadi, Eren berencana mengunjunginya suatu hari nanti, dan perjalanan bisnis 3 hari ke Charzon seharusnya cukup. Kemudian, Saun mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Charzon, dan Nova juga akan pergi. Eren meminta untuk ikut dengannya, yang membuatnya curiga, tapi dia hanya bilang dia punya urusan di kota. Nova memutuskan untuk mengizinkannya ikut selama dia memiliki izin manual, dan Eren bilang dia memilikinya. Salah satu penjaga bertanya apakah Nova benar-benar membawa kapten penjaga bersamanya, dan dia mengatakan bagaimanapun juga, para
penjaga akan pergi bersamanya, dan alih-alih mengacaukan formasi penjaga, lebih mudah untuk membawa Eren. Penjaga itu masih merasa aneh bahwa Eren tiba-tiba menawarkan diri. Nova hanya mengatakan itulah sebabnya semua orang menyebut Eren penipu. Dia ingat saat dia hendak memberi Eren posisi tinggi di penjaga, tapi dia menolak, mengatakan bahwa bagi bajingan seperti dia, kapten penjaga sudah cukup. Nova menyadari bahwa jika dia mencoba mengikatnya, dia akan kehilangan dia. Jadi, dia tidak perlu memahami motivasi Eren. Dia hanya butuh dia untuk tinggal di benteng Chaserog untuk waktu yang lama. Kembali ke masa kini, gerobak menuju ke Charzen, dan selama perjalanan, MC sudah mulai membuat Nova kesal. Xiao menawarkan sepotong kue keju kepada Nova, tapi dia menolaknya dengan marah. Bingung, bocah itu mengatakan dia memanggilnya dengan nama panggilannya seperti yang dikatakan Eren, tapi Nova masih tampak kesal. Jadi, MC kecil yang licik itu memberitahu Xia untuk memanggilnya orangnya. Setelah anak itu melakukannya, Nova menjadi semakin kesal dan mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di kota Charzan yang indah. Nova bilang dia tidak butuh ditemani saat dia bekerja, jadi Eren bisa pergi melakukan urusannya sendiri. Tapi wanita itu segera memberitahu si idiot untuk tidak mulai membuat masalah di sana karena tempat itu bukan Chaserog. Eren hanya mengabaikannya, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama Xiaon. Gadis berambut oranye itu menyadari Eren sebenarnya tidak mengatakan apapun tentang membuat masalah, jadi dia berharap dia hanya salah dengar. MC kita, yang sudah jauh dari sana, meminta Xia untuk memandunya keliling kota. Itu membuat administrator itu bersemangat, bertanya apakah dia harus menunjukkan restoran lokal, tapi kapten bilang tidak, dan bahwa dia akan memeriksa restoran lain kali karena malam ini dia akan menghabisi pemimpin Gilda Serigala Tunggal. Mendengar itu membuat Shan bingung dan terkejut sesaat, mengira itu lelucon. Anak itu bilang dia tidak peduli. Menyingkirkan orang seperti itu akan sangat baik bagi kota. Eren tidak menyadari ada kesalahpahaman dan hanya senang setuju dengannya. Shaun terus berpikir itu lelucon, jadi dia memutuskan untuk melihat seberapa jauh Eren akan bertindak. Dia memimpin penjaga itu ke markas Gilda Kelinci Lucu, dan ada banyak pria berotot di sana dengan wajah marah. Dia mengira Gilda itu tentang kekuatan kasar, dan jika Eren mengakui itu lelucon, dia akan menyeretnya pergi dari sana. Tapi kemudian anak itu menangkap bau keringat yang menyengat dan akhirnya pergi sambil menggerutu. Kepala otot itu mendengarnya, merasa terhina, dan menjadi marah. Sekarang, di kedai janda mabuk yang dijalankan oleh Gilda Belati Es, saat mereka melihat administrator kota, semua wanita menjadi heboh dan mulai melompat ke arahnya. Di malam hari, saat Shaun mabuk, Eren bilang dia sudah menyelesaikan persiapannya dan mereka akan pergi ke kasino penjudi beruntung. Bingung, bocah itu bertanya-tanya seberapa jauh orang ini akan mengambil lelucon ini. Lalu dia bilang itu kasino yang dijalankan oleh Gilda Serigala Tunggal. Eren menjawab dia tidak peduli. Dia perlu menghancurkan sarang serigala untuk memancing pemimpin kawanan itu. Shaun ingat kapten berbicara tentang menyingkirkan pemimpin Gilda Serigala Tunggal dan saat itulah dia menyadarinya. Itu bukan lelucon. Eren benar-benar berencana membunuh Pililip Iblis Tarzan. Itu membuatnya takut dan Kapten Eren menyuruhnya cepat dan menunjukkan jalannya. Dia bilang sudah terlambat. Jika mereka ingin menyelesaikan ini besok sore, mereka harus bergerak. Jadi MC membantu Shaun berjalan ke tempat lain. Sebuah bangunan terbakar. Beberapa orang marah karena seseorang menipu kasino Serigala Tunggal, tapi orang lain menyuruh semua orang untuk memadamkan apinya saja. Kemudian kita melihat Gern, penjaga gerbang Serigala Tunggal. Dia berkomentar bahwa malam biasanya berisik, tapi malam ini lebih buruk. Tetap saja, bahkan dengan perang yang sedang berlangsung, tugasnya hanya tetap di sana. Lagi pula, dia adalah penjaga di gerbang Gilda Serigala Tunggal. Eren yang berkerudung muncul di sebelah Gern dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia juga bertanya mengapa Gern tidak bergerak 1 inci pun, bahkan dengan kota yang kacau. Gern hanya berkata menjaga tempat itu adalah tugasnya. Kapten mengejeknya, mengatakan organisasi lain bahkan tidak punya penjaga gerbang. Jadi bos Serigala Tunggal pasti butuh satu karena dia pengecut. Penjaga pintu memperingatkan Eren untuk menjaga mulutnya karena Pililip sangat kejam. Dia punya senjata sihir yang bisa membuat lawannya terbakar dalam hitungan detik. Tapi bagian yang paling menakutkan adalah ksatria yang ditugaskan untuk melindungi Pilip. Dan bahkan jika dia seorang pemabuk dengan lengan kanan yang cedera, seorang ksatria tetaplah ksatria. Selain itu, Pilip punya 40 orang lebih yang membabi buta mengikutinya dan tidak ada seorang pun yang bahkan bisa menyentuhnya. Eren berterima kasih kepada penjaga pintu atas informasinya. Dia bilang dia bisa saja mengabaikan Gern, tapi Gern mengingatkannya pada dirinya yang dulu, jadi bagus berbicara dengannya. Karena itu, dia akan memberitahu Pilip tentang bantuan Gern. Sebelum melewatinya, Eren mengatakan tidak ada yang namanya manusia abadi di dunia ini, tidak peduli status mereka. Jadi, jika Pilip mati, Gern harus berhenti dari pekerjaan ini dan mencari sesuatu yang lain karena semua orang ahli dalam sesuatu. Gern terpana dan baru menyadari kemudian bahwa Eren sudah melewatinya. Dia mulai memikirkan apa yang mungkin benar-benar ingin dia lakukan dengan hidupnya. MC memasuki kedai dan melihat banyak orang minum dan bersenang-senang. Dia mengukur situasi dan menyadari ada sekitar 35 anggota di sana yang bisa bertarung. Selain itu, dia membayar beberapa koin emas kepada anggota 2 gilda lainnya untuk menimbulkan kekacauan di luar. Mereka setuju dengan mudah dan tampak sangat marah, jadi sebagian besar anggota Serigala Tunggal berada di luar menangani kekacauan itu. Shockers aman, jadi hanya ada satu hal yang tersisa. Kemudian, Kapten menabrak orang mabuk secara langsung. Pria berambut berantakan itu bertanya siapa orang luar itu. Eren menyadari itu ksatrianya, dan dia tidak akan melewatinya semudah itu. Ksatria itu berdiri dalam keadaan benar-benar mabuk. Eren berpikir bahwa tidak seperti pria ini memiliki tubuh yang tegap, tapi dia masih tidak yakin akan menang karena aura ksatria sialan itu. Jadi, pria mabuk itu
itu menjatuhkan birnya dan segera bergegas menyerang Eren, tapi Eren menghindar. MC menyadari bahwa dalam sekejap mata, si idiot ini benar-benar mengubah posisinya dan sekarang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dan di atas itu, pedang tanpa aura akan hancur jika berbenturan dengan satu. Itu memiliki aura. Itulah sebabnya para ksatria mencoba mematahkan senjata lawan terlebih dahulu. Sang ksatria melakukan hal itu, namun sang kapten berhasil bergerak lebih cepat dan lolos dari serangan. Kemudian ia muncul tepat di belakang musuhnya, membuatnya panik. Ia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menepi serangan musuh dan mendaratkan pukulan ke punggungnya. Peluang menang mereka sebenarnya cukup seimbang. Namun apa yang membuat Eren menang adalah gaya hidupnya, karena hanya satu dari mereka yang benar-benar berlatih. Dan begitu saja, kepala ksatria pemabuk itu jatuh ke tanah, menggelinding seperti bola. Karakter utama kita membuang pedangnya yang sudah patah dan mencuri pedang dari ksatria pemabuk yang malang itu. Di dekat sana, Nova sedang tidur sampai ia terbangun karena banyak keributan. Dengan kesal, ia pergi ke jendela untuk mengeluh, tetapi justru melihat kota sedang terbakar. Di bawah sana, kekacauan total terjadi dengan berkelahian di mana-mana. Bingung, Nova langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mulai memikirkan Eren. Lalu ia menghentikan pikirannya sendiri, mengatakan bahwa meskipun Eren pembuat masalah, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Kembali ke karakter utama, ia menemukan pintu emas dan mendobraknya. Di dalam, sang penjaga melihat tempat mewah. Ini penuh dengan emas dan bertanya-tanya apakah Philip terobsesi dengan bangsawan atau semacamnya. 4 orang idiot yang menyebut diri mereka Raja Surgawi muncul dan bertanya mengapa Eren ada di sana. Melihat mereka mengancamnya, sang kapten mulai tertawa dan menyebut mereka sekumpulan orang gemuk. Philip yang duduk di singgasana bertanya bagaimana orang luar itu bisa sampai ke sana dan melewati ksatria bahatan. Eren mengenali bos serikat itu dan hanya berkata bahwa ia tidak melihat ksatria manapun, tetapi salah satu dari babi kecil itu mengenali pedang bahatan yang dibawa Eren. Jadi, Philip hanya menghela napas dan bertanya apa yang diinginkannya. Pahlawan kita mengatakan dia ada di sana untuk menghabisi serigala pengecut. Entah kenapa, Philip tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan bertanya apakah Eren benar-benar punya nyali untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia beraliansi dengan kaum Bahat, administrator tingkat 1 Karzan, dan bahkan wali kota Guram. Sedikit lagi, dia juga akan memiliki sekutu di keluarga kekaisaran. Si bodoh itu mengatakan dia akan memaafkan kelancangan Eren jika anak itu mencium kakinya. Bahkan setelah mendengar semua itu, Eren hanya menggunakan pedang barunya untuk menepuk kepala Philip, mengejutkan semua orang. Lalu, dia berkata dia tidak menyangka si bodoh ini masuk ke dalam jangkauannya dengan sengaja. Dan lagi pula, ancaman semacam itu tidak mempan. Eren sudah diburu oleh seseorang yang jauh lebih berbahaya. Tubuh Philip mulai terbakar dan Eren menyadari ini adalah senjata sihir yang dibicarakan Guron. Kemudian dia menyuruh keempat Raja Surgawi untuk memperhatikan karena dia akan mengadakan wawancara untuk posisi pemimpin Serikat Serigala Penyendiri dan mereka semua bebas untuk membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Yang paling kurus dari keempatnya terkesan bahwa Eren tidak peduli dengan ancaman tersebut dan melakukannya dengan begitu mudah. Eren juga mengatakan dia akan menghabisi siapapun yang tidak lulus tes. Saat itu, 3 orang gemuk mulai berteriak tentang kemampuan mereka. Namun saat mereka bertiga berdebat, si kurus muncul dari belakang dan menyerang salah satu dari mereka. Kemudian ia memperkenalkan dirinya sebagai Dante, mengatakan dia yang menangani tugas utama serikat dan meminta Eren untuk membiarkannya menjadi pemimpin. Dalam sebuah rapat, salah satu orang di latar belakang mengatakan bahwa kemarin terjadi pertarungan antara 3 serikat di kota itu, tetapi tampaknya mereka telah sepakat untuk gencatan senjata. Sound muncul dengan sebuah kotak, meminta maaf karena terlambat. Salah satu wanita bertanya siapa pemuda itu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai administrator ketiga. Orang yang sama bertanya mengapa Sound membawa kotak itu. Jadi, bocah itu menjelaskan dia mendapatkannya di jalan dan membawanya karena dia sedang terburu-buru. Wanita itu menerima permintaan maafnya dan menyuruhnya duduk. Kemudian, dia berkata mereka belum bisa menghubungi Serikat Serigala Penyendiri, jadi mereka perlu menemukan Philip. Seorang bocah manja yang duduk di samping Sound mulai mengganggunya karena dia rakyat jelata, karena terlambat, dan karena membawa hadiah. Dia bahkan mengatakan bocah itu mungkin mendapat hadiah jelek, tidak akan pernah dipromosikan, dan sebaiknya mencari pekerjaan lain. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Eren, Sound memutuskan untuk bertindak kali ini, menyuruh si bodoh itu diam dan tidak membicarakan hadiah temannya. Dia bahkan mencengkeram kerah baju orang manja itu dan hendak memukulinya. Namun pada saat itu, kotak tersebut jatuh ke lantai. Semua orang membeku karena terkejut. Sound ingat saat dia minum bersama Eren dan berkata dia tidak akan pernah dipromosikan karena dia bukan siapa-siapa dan bahwa satu-satunya cara dia bisa dipromosikan adalah jika dia membawa kepala Philip. Jadi kemudian kita melihat itulah yang ada di dalam kotak. Saat mereka melihatnya, semua bangsawan di majelis mulai menjerit dalam kilas balik dan tersedang menyiapkan kotak berisi kepala-kepala tersebut dan bertanya apa yang harus dilakukan serikat selanjutnya. Eren hanya menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri karena jika tidak ada orang lain yang mengejar Kena, maka pekerjaan Dante sudah selesai. Satu-satunya permintaannya adalah agar Dante melindungi Sa dan membiarkan penjaga gerbang Ger melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi, pemimpin baru itu harus melakukan yang terbaik dan tidak mengganggunya.
dan memutuskan dia akan mengirim laporan kepada Eren dan juga mengiriminya beberapa koin emas. Di tempat lain, kita melihat seorang pria botak merapalkan mantra di depan Eren menggunakan artefak sihir pilit. Iblis di dalam karakter utama menjadi bingung, tetapi Eren hanya menyuruhnya diam. Mantra gelap muncul di kepala penjaga itu. Setelah dibersihkan dengan mantra pembersihan, Eren sangat senang. Dia bahkan menawarkan koin emas kepada pria botak itu untuk pergi ke Casardik dan mengajari seorang penyihir beberapa mantra. Pria itu setuju dan bahkan menyarankan untuk pindah ke kota, tetapi kemudian menyuruh Eren untuk menunggu. Dia menggunakan sihirnya untuk membersihkan sepatu Eren dan pingsan saat melakukannya. Eren senang dengan layanannya, meninggalkan koin emas di mulut pria itu, dan menyuruhnya untuk mencarinya di Casardik. Nova berjalan menyusuri kota sambil mengeluh tentang kekacauan di mana-mana. Kemudian dia tiba dan masuk ke tempat Eren sedang menunggunya. Dia menemukan sang kapten tertidur dengan kulitnya yang benar-benar bersih. Setelah hari lain, mereka berdua berada di dalam kereta menuju Casardik. Gadis itu bertanya apakah Eren menyebabkan masalah, tetapi dia hanya mengatakan dia tidak merusak tembok apapun. Takut menjadi kaki tangan, Nova hanya menyuruhnya diam. Lalu dia bertanya mengapa dia membawa semua baju besi itu. Karakter utama kita mengatakan baju besi itu akan menjadi souvenir dari Karzan. Kemudian dia melemparkan pelindung dada padanya sebagai hadiah, tetapi mereka mulai berdebat karena Nova mengira pelindung dada itu terlalu kecil dan Eren mengatakan itu lebih dari cukup untuk ukuran dadanya. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan dan anak panah menembus kereta. Saat melihat anak panah batu itu, karakter utama mengerti apa yang sedang terjadi. Dia keluar dari kereta mengatakan bahwa satu-satunya yang menggunakan anak panah primitif seperti itu adalah Goblin. Kemudian dia bertemu dengan pasukan Goblin. Melihat sekitar 20 musuh, pahlawan kita bingung karena itu jumlah monster yang banyak dan mereka pasti memiliki desa di dekat sini. Kemudian dia menyuruh Nova untuk kembali masuk karena dia akan kembali setelah bersenang-senang sedikit dengan monster-monster itu. Salah satu makhluk menyerang sang kapten, tetapi dengan cepat dihabisi dengan pedang. Dengan tangannya yang lain, karakter utama mencengkeram leher satu monster dan membantingnya ke tanah. Melihat itu, dua makhluk lagi melompat ke arah musuh. Saat menghabisi banyak dari mereka, Eren berkata, ini aneh karena Goblin biasanya akan lari setelah melihat teman-teman mereka mati. Setelah pertarungan berakhir, Nova bertanya apakah Eren sudah selesai, dan dia mengatakannya. Lalu dia berpikir bahwa agar para idiot itu terus menyerang sampai akhir, seseorang pasti telah mengendalikan mereka. Melihat pedangnya, karakter utama melihat jejak sihir gelap yang berasal dari para Goblin. Dan Nova bertanya apakah mungkin untuk mengendalikan Goblin yang masih hidup. Karakter utama mengatakannya, tetapi menjelaskan bahwa untuk mengendalikan makhluk hidup, orang tersebut harus sangat kuat, jadi mengapa orang seperti itu berada di tempat terpencil seperti ini? Ditambah lagi, penyihir gelap baru saja menyerang Chesik. Nova menyadari Faiven mungkin diserang lagi. Memikirkan hal itu hanya membuat Eren kesal dengan pekerjaannya. Di gerbang Kesertik, dua tentara sedang mengobrol. Kemudian sang protagonis muncul menunggang kuda bersama Nova. Salah satu tentara bingung dan bertanya mengapa Eren tidak datang dengan kereta. Karakter utama mengatakan ada banyak monster di jalan, jadi dia harus keluar dan menghadapinya. Kemudian dia melemparkan barang rongsokan Goblin, membuat para tentara benar-benar bingung. Dia menjelaskan bahwa benda kecil ini sangat membantu stamina untuk aktivitas-aktivitas tersebut, tetapi sangat sulit untuk dibeli. Mendengar itu, pria berambut panjang acak itu mencoba membelinya, tetapi Nova yang kesal menyuruh Eren untuk mengurusnya nanti karena dia ingin mandi. Eren meminta maaf karena dia harus pergi dan melemparkan benda Goblin itu ke para tentara. Benda itu menghantam wajah tentara berjanggut dan pria lainnya mulai tertawa. Kemudian, kita melihat seluruh unit 4 mengenakan baju besi yang dibawa Eren. Si Musan sangat senang dengan hadiah itu, lalu mengatakan itu kebetulan yang gila bahwa kekacauan dimulai di Karzan tepat saat Eren muncul dan dia setuju. Anggota yang lebih tua yakin sang kapten ada hubungannya dengan itu. Saat Eren melihat Hena, dia bertanya bagaimana bisnis, tetapi dia mengeluh mereka kehabisan bahan karena kereta barang tidak kunjung datang. Selain itu, sang penguasa mengambil semua sisa bahan, jadi kedai tidak punya apa-apa dan rajanya brengsek. Dylan dan karakter utama mencoba menenangkannya, tetapi dia tetap marah kalau memuji syal yang dikenakan Hana untuk meredakan suasana, dan seketika dia menjadi tersipu malu. Karakter utama bertanya apakah terjadi sesuatu saat dia pergi. Verman mengatakan tidak ada yang terjadi, tetapi kepala biara gereja datang mencari Eren. Juga, tampaknya faksi baru bermunculan di sektor 6. Eren memarahi Verman karena tidak mengatakannya lebih cepat. Dia berpikir bahwa distrik 6 adalah wilayah Scar dan ayahnya Jackson, jadi tidak normal jika orang berkumpul di sana. Kemudian dia pergi dan memanggil Verman untuk pergi memeriksa distrik 6. Berjalan-jalan, Eren mengeluh tempat itu berbau busuk. Verman menunjuk ke suatu arah dan mengatakan itu di sana. Kemudian mereka melihat 3 berandalan bersama. Eren menyuruh ketiganya untuk datang, tetapi pria berambut pirang ini melangkah maju. Penjahat itu menyapanya dan mulai menjilat penjaga itu. Karakter utama menatapnya sebentar dan berkata dia belum pernah melihatnya di sekitar sini sebelumnya, lalu menanyakan namanya. Ternyata namanya George. Jadi, ketika mereka bertanya mengapa George datang ke Casardik bersama teman-temannya yang jelek, tersangka mengatakan itu adalah kampung halaman ibunya dan dia datang ke sana bersama teman-temannya untuk mencari pekerjaan karena dia dengar itu tempat yang bagus. Eren memutuskan untuk mengubah taktik ketika dia melihat pria itu tetap pada ceritanya alih-alih mengaku. Dia segera memerintahkan semua orang untuk menanggalkan pakaian mereka. Bagaimanapun, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengetahui apakah para preman kecil itu terlibat dengan iblis. Namun sang kapten menyadari bahwa meskipun mereka tidak memiliki tanda itu,
mereka memiliki banyak tato, jadi mereka mungkin terlibat dalam sesuatu. George hanya terkekeh dan menyerahkan koin perak kepada penjaga itu. Kemudian dia pergi bersama kelompoknya setelah mendapat izin. Aaron mengatakan dia yakin orang-orang itu dulunya adalah anggota geng, tetapi tidak ada cara untuk menangkap mereka tanpa alasan. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke gereja untuk menangani hal lain. Di sana, Blaine sangat marah, memohon pada Aaron untuk membunuh Brighton. Karakter utama berpikir, ya, orang ini adalah penjahat sebenarnya karena seorang pendeta seharusnya tidak mengatakan itu. Kemudian dia bertanya siapa sebenarnya pria itu. Blaine menjelaskan bahwa Brighton adalah kepala biara baru di gereja itu, semacam idiot iblis, dan dia muak dengan semua kutipan dan doa di pagi hari. Jadi Aaron bertanya apakah seorang pendeta tidak seharusnya melakukan itu setiap hari. Blaine mengabaikan itu, hanya menyerahkan segenggam koin kepada Aaron, dan berkata bahwa bahkan memukuli Brighton akan membuatnya senang. Melihat seorang pendeta meminta kepala biara untuk dibunuh, Aaron menyadari pria itu sudah gila. Tidak mungkin seorang kepala biara bisa seburuk itu. Namun tidak lama kemudian, kita melihat Brighton mengeluh bahwa Aaron tidak tahu doa gereja dan mencoba mengajarinya. Pria itu terus membombardir biksu sementara itu dengan kritik dan pelajaran gereja. 3 jam kemudian, Brighton masih terus berceloteh tentang betapa pentingnya bagi seorang biksu untuk mengetahui hal-hal ini dan bahwa Aaron harus mempelajarinya. Karakter utama kita, yang kelelahan karena mendengarkan, pada dasarnya hancur. Lalu dia berpikir, oke, orang ini jelas suka mengkritik orang, jadi dia akan menunggu dia menyangkal dirinya sendiri dan kemudian menggunakan itu sebagai alasan untuk memukulnya. Tapi itu tidak terjadi dengan mudah. Dan kita melihat Brighton memberkati sekumpulan anak-anak. Menyaksikan semua itu, Aaron mengatakan itu pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu mengesankan di dunia abad pertengahan ini. Brighton mengatakan dia awalnya berpikir Aaron tidak pantas menjadi biksu sementara, tetapi setelah melihatnya bertahan sampai akhir hari, dia berubah pikiran. Iman Aaron sebenarnya cukup kuat, tetapi pria itu perlu mempelajari kitab suci lebih banyak. Setelah semua itu, Aaron menyadari dia gagal dalam misinya untuk mencari alasan memukul pria religius itu, jadi dia tidak akan menerima pekerjaan itu, meskipun dia sudah dibayar untuk itu. Keesokan paginya, Brighton membangunkan Aaron lebih awal untuk berdoa. Karakter utama segera menutup pintunya, terkejut bahwa pria itu mencarinya di kedai. Brighton mengatakan dia mendengar Aaron berlatih setiap pagi, jadi dia akan membantunya berdoa. Tanpa mengganggu latihannya, membuat karakter utama marah. Aaron mendaratkan banyak tebasan pada Goblin Orc. Orc hijau besar lainnya menyerang untuk membalas dendam temannya, tetapi salah satu dari mereka dengan cepat terpotong menjadi 2 oleh karakter utama kita, jadi dia selesai menghitung korbannya menjadi 7. Kalian meratapi kematian petani, pra, yang dihabisi oleh makhluk-makhluk itu. Dylan menyarankan untuk meningkatkan patroli di sekitar benteng, dan Pool mengatakan ada peningkatan jumlah monster. Kale kesal dengan betapa lambatnya para bangsawan bertindak, dan Brick mengatakan putra tertua Venner bersiap untuk menyisir area di sekitar mereka. Verman memberitahu sang kapten bahwa mereka menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan semua mayat. Aaron yang melihat mayat-mayat itu melihat lendir ungu itu lagi pada mereka. Kemudian dia pergi bersama kelompoknya dan mengucapkan selamat tinggal pada pra. Di atas pohon dekat gereja, Joanna sedang makan dan Aaron melihatnya. Dia memutuskan untuk mengabaikannya sambil berpikir bahwa dia telah menemukan tanda-tanda penyihir gelap pada para orc dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi, dia perlu berbicara dengan seseorang. Namun penjaga itu muncul di waktu yang paling buruk karena Brighton sedang memarahi salah satu biksu. Melihat kepala biara berteriak pada penjual ramuan gereja membuat Aaron senang. Dengan marah, pria religius itu menyuruh biksu itu untuk pergi mencari hal lain untuk dilakukan karena dia yang menangani penjualannya sendiri sekarang. Kemudian dia berjalan ke arah karakter utama dan bertanya apakah penjaga itu sudah membaca kitab suci. Aaron mengabaikan ceramah itu dan mengatakan dia datang karena ada sesuatu yang mendesak. Beberapa petani diserang oleh monster dan ada tanda-tanda penyihir gelap pada mereka. Brighton segera mengerti itulah sebabnya ada lebih banyak monster di sekitar. Kemudian dia bertanya apakah terjadi sesuatu pada para petani dan mendengar bahwa 4 orang menjadi korban para orc. Pria itu meledak dalam kemarahan dan menyuruh Aaron untuk menangani masalah di sana sementara dia pergi untuk mengurus sesuatu. Namun sebelum pergi, dia bertanya apakah karakter utama telah melihat Joanna dan Aaron. Menyadari Inquisitor itu telah bersembunyi darinya. Brighton pergi menemui Fulpu, sang penguasa yang tidak melakukan apapun tentang monster-monster itu dan bahkan menyuruh para petani untuk tidak meninggalkan tanah mereka. Kata-kata kepala biara sangat berpengaruh. Dia secara pribadi memimpin pemakaman besar untuk para petani yang malang itu. Aaron bertanya kepada para bangsawan kapan pembersihan monster akan terjadi dan mengetahui bahwa karena Brighton itu akan terjadi besok dan hanya keluarga Venner dan penjaga benteng bagian dalam yang akan ambil bagian. Aaron berpikir jelas Nona Fiven tidak akan dibawa ke pertarungan melawan monster. Tapi itu mengkhawatirkan jika monster-monster itu sebenarnya digunakan sebagai umpan oleh penyihir jahat untuk menarik pasukan menjauh. Bagaimanapun, kepala biara dan Nova akan menanganinya. Bahkan jika tidak ada penyihir gelap yang terlibat, penjaga kota akan keluar dan mereka tidak bisa membiarkan Fiven tanpa perlindungan. Keesokan harinya, seorang prajurit meniup trompet. Pasukan prajurit acak keluar dengan menunggang kuda untuk membasmi monster. Aaron berpikir di dalam benteng, Ben sedang melindungi Fiven, dan di luar, Joanna ada di sana. Kemudian dia ingat saat Brighton membacakan Alkitab untuknya dan Joanna. Malam itu di tengah-tengah hutan, seorang wanita berambut merah bertanya bagaimana keadaannya. Seorang wanita bertuduh memberitahunya bahwa Crimson Darkness dan Harton sudah berada di benteng, dan pasukan kastil sedang sibuk menangani monster-monster itu. Mendengar itu membuat si rambut merah senang. Wanita bertudung itu bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa menyebabkan semua masalah ini karena meskipun berada di
perbatasan, Casardik masih merupakan bagian dari kekaisaran. Uplift menyuruh pelayannya untuk tidak khawatir karena begitu sang tuan mengonsumsi jantung orang yang dicintai oleh Mana, mereka tidak perlu bersembunyi lagi dan dia tidak akan mengacaukan rencana ini seperti yang dilakukan si bodoh Dornoa. Pengikut lain mengatakan sudah waktunya untuk membuka gerbang benteng. Si rambut merah menjentikan jarinya dan makhluk ungu menjijikan bernama Tangle ini muncul. Dia menjelaskan bahwa bahkan di perbatasan, sebuah benteng masih berbahaya dan Anda tidak bisa membuka gerbang dengan kekuatan lemah. Karena penyusup sedang berurusan dengan Ben, dia menyuruh mereka untuk memanggil pemburu malam. Salah satu dari para idiot itu mengatakan mereka tidak bisa karena dia terlambat, membuatnya marah. Kehabisan kesabaran, Oplit memutuskan untuk masuk terlebih dahulu tanpa bantuan dan menyuruh semua orang untuk bersiap. Atas perintah Oplit, tumpukan lendir ungu bergerak menuju gerbang. Tiba-tiba, benda itu terkena tendangan dan terbang. Oplit dan para pemuja setan lainnya hanya berdiri di sana dengan bingung. Karakter utama mengatakan dia sudah lama menunggu para idiot iblis ini. Mereka merayakan karena pekerjaannya mudah dan Eren belum menimbulkan masalah.